Hujan turun deras di jalan raya Arizona, setiap tetes menghantam aspal yang retak seperti peluru kecil. Di senja yang mulai gelap, sedikit yang memperhatikan anjing German Shepherd yang meringkuk di dekat pagar pembatas. Tubuhnya yang dulu gagah sekarang kurus, dan lampu depan menyapu wajahnya, menerangi mata cerdas yang seolah membawa beban cerita yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah truk yang lewat meraung, rodanya mengirimkan gelombang air berlumpur ke bulu anjing yang kusut. Dia tidak merengek atau lari. Sebaliknya, dia menyaksikan lampu belakang memudar dengan tatapan mantap dari seseorang yang telah melihat yang lebih buruk, jauh lebih buruk. Sebuah bekas luka bergerigi membentang di sisi kanannya, terlihat bahkan melalui mantel yang basah kuyup di sekitar lehernya. Bayangan kalung tetap ada di sehelai bulu yang aus berbeda dari yang lain. Dengan gerakan yang disengaja, anjing itu bangkit dengan kaki yang lelah dan tertatih-tatih menuju lampu Desert Springs. Ada tujuan dalam langkahnya yang menyangkal penampilannya yang rusak. Kekuatan apapun yang membimbingnya, itu bukan sekadar naluri hewan. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang manusiawi dalam tekadnya. Desert Springs telah mengalami masa kejayaan. Dahulu merupakan oasis gurun yang menjanjikan bagi wisatawan yang mencari air mineral penyembuhan. Kota itu sekarang berjuang dengan meningkatnya kejahatan dan sumber daya yang menipis. Jalan-jalan utama, etalase toko yang memudar, menceritakan kisah kesulitan ekonomi yang merayap masuk seperti panasnya musim panas, perlahan, lalu tiba-tiba. German Shepherd, yang dikenal di kehidupan lain sebagai Maverick, telah menjadi salah satu petugas K9 terbaik yang pernah dilihat Departemen Kepolisian Desert Springs. Rekornya berbicara sendiri, 12 sandera diselamatkan, 37 penggerebekan narkoba dan trek yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah pada penangkapan. Tambalan putih di dadanya dulunya menjadi target untuk penyematan logam dan foto seremonial. Sekarang hampir tidak terlihat di bawah berbulan-bulan kotoran dan pengabaian. 8 bulan lalu, Maverick berdiri tegak di samping peti mati yang ditutupi bendera, menolak untuk pergi bahkan ketika para pekerja pemakaman tiba untuk menyelesaikan tugas suram mereka. Petugas Tyler Whitman lebih dari sekadar pawang Maverick, dia adalah penyelamatnya, menyelamatkannya sebagai anak anjing kekurangan gizi dari penggerbekan operasi adu anjing. Selama 6 tahun mereka tidak terpisahkan, makan bersama, tidur di mobil patroli selama shift malam, merayakan kemenangan dan berduka atas kerugian sebagai satu kesatuan. Ketika peluru berterbangan malam yang menentukan itu di gudang yang ditinggalkan di rute 16, Tyler telah mendorong Maverick di belakang penghalang beton sebelum mengambil 3 tembakan ke dada. Psikolog departemen kemudian mencatat bahwa Maverick menunjukkan tanda-tanda klasik PTSD K9, terkejut mendengar suara keras, menolak untuk memasuki bangunan tertentu dan menunjukkan agresi ketika didekati dari belakang. Peternakan Darlene Foster terletak di pinggiran kota, sebuah rumah sederhana satu lantai yang dikelilingi oleh 3 hektar tempat pelatihan yang dipagari. Pada usia 64 tahun, tangannya adalah peta lapuk dari kehidupan yang dihabiskan untuk bekerja dengan hewan. Rambut peraknya selalu terselip di bawah Stetson yang aus. 30 tahun sebagai pelatih K9 utama di wilayah itu telah memberinya rasa hormat dan musuh. Dia berjalan dengan pincang yang kentara, souvenir dari latihan-pelatihan yang salah di 92. Tetapi dia bergerak dengan kepastian seseorang yang tahu tujuan hidup mereka. Di seberang kota, petugas Jack Reynolds memasukkan putrinya Lily ke tempat tidur dengan cerita tentang satria dan naga pemberani. Pada usia 38 tahun, wajah duda itu membawa garis-garis seseorang yang telah menua bertahun-tahun dalam beberapa bulan. Foto departemen kepolisian di lemari pakaiannya yang menunjukkan dia bersama Tyler dan Maverick yang duduk dengan bangga adalah satu-satunya yang belum dia balikan setelah kecelakaan mobil istrinya Amanda 2 tahun sebelumnya. Kaki Maverick bergerak dengan tekad yang tenang di trotoar Desert Springs yang retak. Matahari pagi telah membakar hujan malam sebelumnya, meninggalkan udara yang kental dengan kelembapan dan aroma aspal basah. Perjalanannya sejak melarikan diri dari rumah asuh terakhirnya telah dipandu oleh sesuatu yang mungkin disebut naluri manusia, tetapi yang terasa baginya seperti tarikan menuju sesuatu yang familiar. 3 bulan menjadi tunawisma telah mengajarinya kehati-hatian. Dia menghindari jalan-jalan yang lebih sibuk, menyelinap melalui gang-gang dan tanah kosong. Kehadirannya yang dulu memerintah sekarang direduksi menjadi bayangan dan gerakan cepat. Kota itu berbau makanan cepat saji, knalpot, dan sesekali hembusan sage gurun. Tetapi di bawah aroma itu terletak sesuatu yang dapat dikenali, sesuatu yang mengingatkannya pada sebelumnya. Pikirannya tidak dilengkapi untuk memahami waktu sebagaimana manusia mengukurnya, tetapi tubuhnya mengingat. 8 bulan sejak malam tembakan dan teriakan. 8 bulan sejak bau darah, darah Tyler memenuhi lubang hidungnya saat dia merengek dan mencakar dada rekannya yang tidak bergerak. 8 bulan sejak seragam menariknya pergi,
Cakarnya meninggalkan bekas di beton saat dia berjuang untuk tetap tinggal. Pemakaman tetap jelas dalam ingatan kesembilannya. Pakaian hitam aneh, manusia yang menangis, bendera yang dilipat dengan presisi. Dia telah berdiri di samping peti mati dengan perhatian, seperti yang telah diajarkan Tyler kepadanya, bahkan saat kakinya gemetar karena kelelahan. Ketika mereka menurunkan Tyler ke tanah, Maverick mendongak dan melolong suara yang begitu penuh kesedihan sehingga beberapa petugas berpaling, tidak dapat menyaksikan emosi mentah seperti itu dari seekor hewan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kaburnya rumah-rumah aneh dan tangan-tangan asing. Orang tua Tyler telah mencoba terlebih dahulu apartemen kecil mereka, dipenuhi dengan aroma Tyler tetapi tanpa ruang yang dibutuhkan seekor anjing pekerja. Mereka menangis ketika mereka menyerahkannya kepada keluarga petugas lain. Rumah itu memiliki 3 anak yang menarik telinganya dan mencoba menungganginya seperti kuda. Berikutnya memiliki seorang suami yang berteriak dan melempar barang ketika dia pulang berbau alkohol. Maverick tidur dengan satu mata terbuka di sana, tubuh tegang dan siap untuk melindungi istri yang tersentak pada gerakan tiba-tiba. Rumah terakhir sunyi, dengan pasangan pensiunan yang bermaksud baik tetapi tidak dapat memahami mengapa dia mondar-mandir di malam hari, mengapa dia berjaga di jendela, mengapa dia tidak mau bermain dengan anjing kecil mereka yang rewel. Mereka menyebutnya rusa ketika mereka pikir dia tidak bisa mendengar. Pelariannya datang saat badai petir. Dentuman petir terdengar terlalu mirip suara tembakan, memicu kenangan malam itu. Dia telah berlari melalui pintu yang terbuka sesaat, membersihkan pagar mereka dalam satu lompatan putus asa. Kebebasan terasa seperti hujan dan teror. Selama berminggu-minggu dia telah mengembara, berburu buruan kecil ketika rasa lapar menjadi terlalu kuat untuk diabaikan, minum dari genangan air dan sungai. Tubuhnya, yang dulunya berotot dan kuat, perlahan layu sampai tulang rusuknya menekan mantel kotornya seperti tuduhan. Sekarang, saat dia berjalan melalui pinggiran Desert Springs, aroma familiar menarik perhatiannya. Taman bermain anak-anak. Taman umum terwujud di depan, peralatannya yang berwarna cerah sangat kontras dengan lingkungan yang membosankan. Maverick berhenti di tepi taman, mengawasi dari balik pagar yang terlalu rimbun. Anak-anak berlari dan berteriak suara bernada tinggi mereka terbawa melintasi ruang terbuka. Orang tua duduk di bangku, beberapa mengawasi dengan waspada, yang lain asyik dengan telepon dan percakapan. Tetapi gadis kecil berambut pirang yang bermain sendirian di dekat kotak pasir yang menarik perhatiannya. Sesuatu tentang dia, mungkin ukurannya atau cara dia bergerak, memicu naluri pelindungnya. Lily Reynolds menggali dengan antusias di pasir, sepatu merah mudanya sudah dilapisi dengan lapisan debu halus. Pada usia 5 tahun, dia ada di ruang ajaib itu di mana imajinasi sama nyatanya dengan dunia fisik di sekitarnya. Kastil pasir yang dia bangun, dalam benaknya, adalah benteng untuk putri peri. Dia tidak menyadari ketika pria itu mendekat. Tinggi, dengan kacamata hitam gelap, meskipun hari mendung, dia mengenakan jeans dan jaket ringan yang tampak terlalu hangat untuk cuaca. Gerakannya santai tetapi bertujuan saat dia memindai taman bermain, mencatat orang tua yang terganggu dan posisi gadis itu relatif terhadap tempat parkir. Maverick melihat semuanya, bahasa tubuh pria itu, pendekatan yang terlalu santai, lirik cepat untuk memastikan tidak ada yang menonton. Setiap otot di tubuh anjing menegang, pelatihan lama melonjak melalui nadinya seperti listrik. Telinganya berdiri tegak ke depan, fokusnya mutlak. Pria itu berlutut di samping Lily, berbicara dengan lembut. Dia mendongak, bingung tetapi sopan seperti yang diajarkan anak-anak untuk bersikap dengan orang dewasa. Ketika tangannya bergerak ke arah lengannya, Maverick sudah bergerak, kabur abu-abu dan hitam melintasi taman bermain. Pria itu baru saja meraih lengan Lily, tangan lainnya bergerak untuk menutupi mulutnya saat dia mulai memprotes. Ketika 60 pon anjing polisi terlatih menghantam sisinya, gigi Maverick menemukan pijakan di lengan bawah pria itu, menerapkan tekanan dengan presisi yang diajarkan, cukup untuk menaklukkan tidak untuk melukai. Pria itu menjerit, melepaskan Lily yang tersandung ke belakang dan jatuh ke pasir. Keributan itu menarik perhatian dari seberang taman bermain. Orang tua berbalik, hanya melihat seekor anjing besar menyerang seorang pria dan mulai meneriakkan alarm, serangan anjing. Seseorang panggil pengendalian hewan. Jauhkan benda itu darinya. Anjing siapa itu? Pria itu membebaskan diri, menendang Maverick dengan keras di tulang rusuk. Anjing itu merengek tetapi mempertahankan posisinya di antara pria itu dan Lily, menunjukkan giginya. Raungan rendah bergemuruh dari dalam dadanya, peringatan sejelas bahasa manusia manapun. Menghadapi perhatian yang meningkat dan seekor German Shepherd yang bertekad, pria itu membuat keputusan sepersekian detik. Dia berbalik dan berlari menuju tempat parkir, mencengkeram lengannya yang berdarah.
Maverick mengambil 2 langkah untuk mengikuti, lalu berhenti, berbalik untuk memeriksa Lily yang duduk menangis di pasir. Mendekatinya dengan hati-hati, Maverick menundukkan kepalanya dan melembutkan posturnya, teknik yang telah dia pelajari untuk mendekati korban yang ketakutan. Isak tangis Lily mereda saat dia menatap mata coklatnya yang cerdas. Dia mengulurkan tangan gemetar dan Maverick dengan lembut menjilat jari-jarinya. "Anjing baik," bisiknya. Di kejauhan, sirene meraung. Seseorang telah memanggil tidak hanya pengendalian hewan tetapi polisi. Telinga Maverick menangkapnya di leher, mengencang saat dia berjuang. Lingkaran kedua bergabung dengan yang pertama dan Maverick mendapati dirinya tidak bergerak di antara 2 tiang. Saat mereka menyeretnya menuju van, matanya menemukan Lily untuk terakhir kalinya. Dia dipegang oleh seorang wanita sekarang, tetapi dia mengulurkan tangan kecil ke arahnya. Wajahnya berlinang air mata dan kebingungan. "Anjing baik membantuku," katanya, tetapi sepertinya tidak ada yang mendengarnya. Di atas keributan, pintu logam van pengendali hewan terbanting menutup dan kegelapan menyelimuti Maverick. Mesin menyala dan dia merasakan kendaraan mulai bergerak. Melalui jendela kecil dia melihat sekilas taman bermain yang surut di kejauhan. Di penampungan hewan Desert Springs, tanda baru ditempatkan di kandang sementaranya, orang liar yang agresif tahan selama 72 jam, lalu eutanasia. Di ruangan kosong dengan aroma disinfektan dan ketakutan di sekelilingnya, Maverick berbaring dengan hidungnya di antara cakarnya dan menutup matanya. Rutinitas pagi Darlene Foster tidak berubah dalam 15 tahun. Bangun pukul 5:30, kopi diseduh cukup kuat untuk menampung sendok di roti panggang dengan sedikit mentega dan Desert Springs Gazette tersebar di meja dapurnya. Ritual itu memberikan struktur dalam kehidupan yang telah kehilangan tujuan profesionalnya, tetapi bukan hasratnya. Omong kosong, gumamnya, membalik-balik artikel tentang perselisihan anggaran Dewan Kota dan prestasi olahraga sekolah menengah. Jari-jarinya yang bengkok, sendi-sendinya bengkak karena radang sendi yang dengan keras kepala dia abaikan, berhenti di halaman 3. Judulnya kecil tetapi langsung menarik perhatiannya. Orang liar yang agresif menyerang seorang pria di Taman Saguaro. Foto hitam putih di bawah judul menunjukkan petugas pengendali hewan memuat seekor anjing ke dalam van mereka. Terlepas dari kualitasnya yang buruk, sesuatu tentang postur hewan itu membuatnya tampak familiar. Bukan sikap meringkuk anjing liar tetapi posisi waspada dan terkontrol dari anjing terlatih, bahkan dalam kesusahan. Darlene membaca artikel singkat itu 2 kali. Menurut saksi mata, seekor German Shepherd besar telah menyerang seorang pria di dekat taman bermain tanpa provokasi. Anjing itu ditahan di penampungan wilayah sambil menunggu identifikasi, tetapi kemungkinan akan dieuthanasia setelah penahanan wajib 72 jam. "Tanpa provokasi, kakiku," kata Darlene ke dapur kosong. 40 tahun bekerja dengan anjing telah mengajarinya satu kebenaran yang tak dapat diubah. Selalu ada alasan di balik serangan, bahkan jika manusia terlalu buta untuk melihatnya. Dia menghabiskan kopinya. Keputusan sudah dibuat. Jam di microwave-nya menunjukkan pukul 6:45. Tempat penampungan tidak akan buka sampai pukul 9, tetapi dia harus menelepon dulu. Ponsel flip lamanya muncul dari laci dapur bersama dengan buku alamat usang yang berisi nama dan nomor dari masa lalunya yang profesional. "Pagi, Hang," katanya ketika panggilan tersambung. "Ini Darlene Foster. Aku butuh bantuan." Hang Wilson telah menjadi petugas pengendali hewan Desert Springs selama 23 tahun sebelum pensiun. Suaranya yang kasar melembut saat mendengar sapaan Darlene. "Nah, saya akan senang jika bukan pembisik anjing itu sendiri. Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Darlene?" "Orang liar yang mereka bawa kemarin dari Taman Saguaro. Saya perlu tahu apakah dia memiliki tanda pengenal, tato di telinga, mungkin apapun yang dapat memberitahu kita dari mana dia berasal." Berhenti sejenak di saluran. "Anda pikir dia bukan hanya orang liar?" "Sebut saja firasat," jawab Darlene enggan untuk menjelaskan lebih lanjut. "Bisakah Anda mencari tahu? Saya akan melakukan yang lebih baik untuk Anda. Keponakan saya Jason bekerja shift pagi. Saya akan menyuruhnya membiarkan Anda masuk lebih awal untuk melihat sendiri." Pukul 8:15, truk pickup Ford kuno Darlene berhenti di tempat parkir penampungan yang kosong. Bangunan itu adalah bangunan beige rendah di pinggiran kota, yang selalu kekurangan dana dan terlalu padat. Seorang pemuda berseragam coklat muda dari pengendali hewan menunggu di pintu masuk dengan kunci berdering di tangannya. "Ms. Foster, saya Jason Wilson. Paman Hang menelepon saya." Dia tampak gugup dan terkesan. Darlene Foster adalah sesuatu yang legendaris di kalangan penanganan hewan lokal.
Terima kasih sudah buka lebih awal, Nak, katanya, mengikutinya melewati pintu. Suara dan aroma yang familiar dari tempat penampungan menyambutnya. Anjing menggonggong, pembersih antiseptik, nada dasar ketakutan dan kebingungan yang selalu meresap di tempat-tempat seperti itu. Dia di belakang sini. Jason membawanya melewati barisan kandang ke area isolasi. Kami memisahkan yang berbahaya. Kandang itu berada di ujung koridor yang remang-remang. Di dalam, seekor German Shepherd terbaring tak bergerak di atas selimut tipis, matanya terbuka tetapi tidak responsif. Anjing itu sangat kurus, tulang rusuknya terlihat jelas di bawah mantel yang kusam. Tambalan putih di dadanya hampir tidak terlihat melalui kotoran. Sudahkah dia makan? Tanya Darlene, memperhatikan mangkuk makanan yang penuh. Jason menggelengkan kepalanya. Belum menyentuhnya. Tidak mau minum juga, hanya berbaring di sana mengawasi pintu. Darlene mendekati kandang, perlahan-lahan tenggelam ke lututnya, meskipun ada protes dari pinggulnya yang buruk. Hai, sobat, katanya lembut, beberapa hari yang berat ya. Mata anjing itu mengarah padanya, menunjukkan tanda-tanda kesadaran pertama. Darlene memperhatikan kecerdasan dalam tatapan itu, penilaian yang terjadi di balik mata coklat itu. Keberatan jika saya masuk? Dia bertanya kepada Jason, Bu, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Dia telah diklasifikasikan sebagai berbahaya, menyerang seorang pria kemarin. Jadi aku baca. Darlene berkata dengan nada datar, apakah ada yang repot-repot bertanya mengapa? Jason bergerak tidak nyaman. Itu bukan urusan kami. Kami hanya menahan hewan sampai diklaim atau diutanasia. Aku tahu latihannya. Suara Darlene mengeras, biarkan aku masuk, Nak. Aku sudah menangani anjing berbahaya sejak kamu lahir. Setelah ragu sejenak, Jason membuka kunci pintu kandang. Kematianmu, gumamnya, melangkah mundur. Darlene masuk perlahan, menjaga gerakannya tetap disengaja dan tenang. Dia tidak mendekati anjing itu secara langsung tetapi menetap di lantai beberapa kaki jauhnya. Selama beberapa menit yang panjang, tidak ada yang bergerak. Kamu bukan hanya orang liar biasa, kan? Katanya akhirnya, kamu telah dilatih, pelatihan yang baik. Telinga anjing itu berkedut mendengar kata-katanya. Darlene meraih ke sakunya dan mengeluarkan sekantong kecil makanan ringan dendeng. Baunya meresap ke seluruh ruang kecil, tetapi anjing itu tidak menunjukkan minat, tidak lapar atau hanya terlalu terlatih untuk menerima makanan dari orang asing. Dia berkata sepotong di tengah jalan di antara mereka, pilihanmu, sobat. Menjaga gerakannya tetap lambat, Darlene mengulurkan tangannya telapak tangan ke bawah agar anjing itu mengendus. Keberatan jika aku memeriksa sesuatu? German Shepherd mengawasinya tetapi tidak menggeram atau mundur saat dia secara bertahap bergerak lebih dekat. Dengan jari-jari lembut, dia memeriksa telinga kirinya, menemukan apa yang dia berdiri dengan hati-hati sendi-sendi memprotes Jason. Anjing ini adalah pensiunan polisi K9. Dia adalah mitra petugas Whitman, yang terbunuh dalam penggerbekan narkoba tahun lalu. Mata Jason membelalak. Apakah kau yakin positif? Tato itu adalah pendaftaran DSPD. Dan dia menanggapi namanya. Wajah Darlene mengeras. Panggil kepala Blackwood. Beritahu dia. Darlene Foster perlu berbicara dengannya segera tentang salah satu petugasnya. Tapi ini Minggu pagi. Aku tidak peduli hari apa ini. Anjing ini melayani kota ini selama 6 tahun. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik daripada dimusnahkan seperti orang liar yang gila. 20 menit kemudian, Darlene duduk di kantor kecil tempat penampungan, telepon menempel di telinganya di ujung yang lain. Suara kepala Warren Blackwood dingin dan profesional. Darlene. Sudah lama, tidak cukup lama bagi Anda untuk melupakan kewajiban Anda. Warren, sejarah bersama mereka memberinya kebebasan untuk berbicara terus terang. Aku punya Maverick di sini di tempat penampungan. Mitra Tyler Whitman. Berhenti sejenak. Maverick pensiun setelah kematian Tyler. Dia ditempatkan dengan sebuah keluarga. Yah, dia tidak bersama mereka sekarang. Dia dijadwalkan untuk diutanasia dalam waktu kurang dari 72 jam karena melindungi seorang anak dari apa yang kemungkinan merupakan upaya penculikan. Itu bukan yang dilaporkan saksi mata. Saksi melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat. Warren, Anda tahu itu lebih baik daripada kebanyakan suara Darlene merendah. Anjing ini memiliki tato DSPD di telinganya. Dia secara resmi adalah properti departemen.
Anda tidak bisa membiarkan mereka menghancurkannya. Sejarah anjing itu, Darlene, bahkan jika dia salah satu dari kita, dia menyerang seorang warga sipil. Dia meludah. Maverick adalah K9 terlatih terbaik dalam sejarah departemen Anda. Jika dia melibatkan seseorang, ada alasan yang bagus. Desahan kepala itu terdengar melalui telepon. Saya akan menelepon untuk menunda eutanasia selama 48 jam. Itu yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda membutuhkan lebih dari sekadar perasaan batin Anda. Aku akan memilikinya, janji Darlene, mengakhiri panggilan di seberang kota. Jack Reynolds duduk di meja dapurnya meninjau laporan insiden dari Taman Saguaro. Sebagai petugas meja yang menangani tugas-tugas administrasi, laporan semacam itu biasanya tidak akan melewati mejanya, tetapi desakan Lily yang berlinang air mata tentang anjing baik yang menyelamatkanku telah mendorongnya untuk menarik berkas itu. Pernyataan saksi mata melukiskan gambaran yang membingungkan. Kebanyakan menggambarkan serangan yang tidak beralasan oleh seekor anjing liar, tetapi rinciannya tidak konsisten. Korban telah meninggalkan tempat kejadian sebelum petugas tiba, diduga untuk mencari perawatan medis untuk luka gigitan. Tidak ada rumah sakit yang melaporkan merawat cedera semacam itu. Jack memeriksa lengan baju jaket Lily yang robek, masih membawa noda kotoran dari kejatuhannya di kotak pasir. Kain itu robek dengan cara yang konsisten dengan seseorang yang meraihnya dengan paksa, bukan dengan gigi anjing. Ayah, bisakah kita pergi melihat apakah anjing baik itu baik-baik saja? Lily bertanya dari ambang pintu sambil memeluk binatang kesayangannya. Tidak sekarang, sayang. Jack menghaluskan rambut pirangnya, tetapi aku mencoba membantunya. Setelah menidurkan Lily untuk tidur siang, Jack menelepon stasiun dan meminta akses ke rekaman keamanan taman. Statusnya sebagai petugas meja membuat permintaan itu tidak biasa, tetapi reputasinya sebagai mantan mitra Tyler Whitman masih memiliki pengaruh. 2 jam kemudian, Jack duduk di ruangan gelap di stasiun, matanya tertuju pada rekaman kasar dari satu-satunya kamera keamanan taman. Sudutnya buruk, hanya menangkap tepi taman bermain, tetapi itu cukup untuk melihat seorang pria berkacamata hitam mendekati Lily. Rekaman itu menunjukkan dia meraih lengannya, lalu mulutnya, bukti jelas dari upaya penculikan, sebelum kabur dari gerakan membuatnya terjatuh ke samping. Jack membekukan bingkai, darahnya menjadi dingin saat pengakuan menyingsing. Wajah pria itu sebagian terlihat saat dia berbalik untuk melarikan diri. Marcus Reeves, bisiknya. Nama itu memicu serangkaian ingatan. Marcus Reeves adalah adik dari Anton Reeves, pengedar narkoba yang operasinya telah diselidiki Tyler ketika dia terbunuh. Anton saat ini menjalani hukuman seumur hidup di penjara berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan Tyler. Ini bukan serangan acak atau orang liar yang berbahaya. Ini adalah upaya yang ditargetkan untuk membalas dendam terhadap mantan mitra Tyler melalui putrinya. Jack menyalin rekaman itu ke drive yang aman, tangannya sedikit gemetar. Saat dia meninggalkan stasiun, teleponnya berdering. ID penelepon menunjukkan nomor yang tidak dia kenali. Petugas Reynolds? Sebuah suara wanita kasar bertanya ketika dia menjawab, "Ya, siapa ini?" Darlene Foster. "Saya melatih anjing mitra Anda di masa lalu." Berhenti sejenak. "Saya pikir kita perlu berbicara tentang Maverick." Jack melihat flash drive di tangannya, lalu pada foto Tyler di mejanya. "Ya, Bu," katanya. "Aku percaya kita melakukannya." Peternakan Darling persis seperti yang diharapkan Jack. Lapuk, tetapi terawat dengan baik, praktis daripada cantik. Rumah utama terletak di belakang jalan masuk kerikil. Berandanya yang terbuat dari kayu dihiasi dengan 2 kursi goyang dan koleksi lonceng angin yang berdering lembut di tengah angin sore. Di belakang rumah dia bisa melihat beberapa area pelatihan yang dipagari dan apa yang tampak sebagai peninggalan kursus rintangan dari mantan profesi Darlene. Dia memarkir sedan yang dikeluarkan departemennya di sebelah truk pickup kunonya, mencatat stiker unit K9 Desert Springs, pudar tetapi masih terlihat di jendela belakangnya. Sepotong sejarah seperti segala sesuatu tentang Darlene Foster. Jack telah meninggalkan Lily dengan Nyonya Abernathy di sebelah, tidak ingin melibatkan putrinya lebih jauh sampai dia mengerti apa yang mereka hadapi. Flash drive dengan rekaman keamanan terasa berat di sakunya saat dia mendekati pintu depan. Sebelum dia bisa mengetuk, pintu terbuka. Darlene Foster berdiri di ambang pintu, bingkai 5 kaki 4-nya entah bagaimana memerintah meskipun usianya. Rambut perak ditarik ke belakang dengan sanggul yang praktis dan mata biru tajam menilainya dengan keterus-terangan seseorang yang telah menghabiskan seumur hidup membaca orang dan hewan. "Anda terlihat seperti mitra Anda," katanya sebagai sapaan. Cara berdiri yang sama,
mata yang sama waspada. Bu, Jack mengangguk hormat. Terima kasih telah menghubungi. Tidak perlu memanggil kubu di sini, Darlene sudah cukup baik. Dia melangkah mundur, memberi isyarat kepadanya untuk masuk ke dalam. Kopinya segar, mungkin sedikit lebih kuat dari yang biasa Anda minum. Interior rumah mencerminkan pemiliknya, bersahaja, fungsional, dengan sentuhan kehangatan di tempat-tempat yang tidak terduga. Foto-foto anjing berjejer di dinding, banyak yang mengenakan rompi layanan polisi atau militer. Jack mengenali beberapa pawang sebagai petugas Desert Springs dulu dan sekarang. Mereka menetap di dapurnya, ruangan yang terang dengan jendela yang menghadap ke tempat latihan. 2 cangkir kopi hitam, tanpa krim atau gula yang ditawarkan, duduk di antara mereka di atas meja oak yang aus. Saya menarik catatan layanan Maverick, kata Darlene, menggeser folder melintasi meja. Harus meminta bantuan, karena saya secara teknis adalah warga sipil hari ini. Jack membuka folder itu, meskipun dia sudah tahu sebagian besar isinya. Pelatihan, sertifikasi, rekomendasi layanan, laporan misi Maverick, banyak yang diajukan oleh Tyler sendiri. Prestasi anjing itu mengesankan bahkan di atas kertas. 12 sandera diselamatkan selama 6 tahun pelayanan, 37 penggerbekan narkoba, penangkapan. Kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Tyler selalu mengatakan Maverick adalah mitra terbaik yang pernah dia miliki. Jack berkata dengan tenang, tidak tersinggung. Senyum tipis melintasi wajah Darlene yang lapuk, tidak ada yang tersinggung. Anjing itu istimewa sejak awal. Saya ingat hari ketika Tyler membawanya masuk. Hanya seekor anak anjing kurus yang diselamatkan dari penggerbekan arena adu anjing. Kebanyakan orang akan mengabaikannya, tetapi Tyler melihat sesuatu dalam dirinya. Mengapa departemen tidak melacaknya setelah kematian Tyler? Jack mengajukan pertanyaan yang mengganggunya sejak percakapannya dengan kepala Blackwood sebelumnya. Ekspresi Darlene mengeras. Politik, pemotongan anggaran, administrasi baru dengan prioritas berbeda, pilih salah satu. Dia menyesap kopinya. Sejujurnya, begitu seekor K9 pensiun, mereka menjadi peralatan surplus di mata birokrasi. Orang tua Tyler mencoba untuk memeliharanya, tetapi mereka tinggal di komunitas senior yang tidak mengizinkan hewan peliharaan lebih dari 30 pound. Saya tahu saya membantu mereka pindah ke sana. Setelah Jack terdiam, ingatan akan hari-hari setelah pemakaman Tyler masih terasa menyakitkan. Seharusnya aku mengambilnya. Tyler pasti menginginkannya. Kenapa kamu tidak melakukannya? Jack menatap kopinya. Amanda, istriku, baru saja meninggal. Aku hampir tidak bisa bertahan untuk Lily. Aku tidak bisa. Dia menggelengkan kepalanya. Aku mengecewakan mereka berdua. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang, kata Darlene dengan tegas. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan dengan Maverick hari ini? Jack meraih ke sakunya dan mengeluarkan flash drive. Saya memiliki bukti bahwa Maverick melindungi putri saya dari upaya penculikan. Dia menjelaskan apa yang dilihatnya di rekaman keamanan, termasuk pengenalannya terhadap Marcus Reeves. Darlene mendengarkan tanpa menyela, ekspresinya semakin suram. Ketika Jack selesai, dia bangkit dari meja dengan ringisan kesakitan dari pinggulnya yang artritis dan berjalan ke lemari di sudut. Dia kembali dengan sebotol bourbon dan menambahkan sedikit ke masing-masing kopi mereka. Situasi ini baru saja meningkat dari kopi menjadi sesuatu yang lebih kuat, jelasnya. Jadi, Marcus Reeves menargetkan gadis kecilmu sebagai balas dendam atas penangkapan saudaranya, dan Maverick, yang entah berada di mana sejak penempatan asuhnya yang terakhir, kebetulan berada di sana untuk turun tangan. Sepertinya tidak mungkin, Jack mengakui. Dalam pengalaman saya, petugas Reynolds, hal-hal yang tidak mungkin terjadi ketika anjing yang baik terlibat. Darlene menyesap kopinya yang diperkaya dengan berpikir. Pertanyaannya adalah, mengapa Marcus Reeves tidak maju untuk mengajukan tuntutan terhadap anjing itu? Jika tujuannya adalah balas dendam, membuat Maverick diutanasia akan menjadi 2 untuk 1 terhadapmu dan kenangan Tyler. Mungkin dia bersembunyi karena wajahnya ada di rekaman keamanan yang mencoba menculik seorang anak, atau mungkin dia merencanakan sesuatu yang lebih buruk, Darlene menyarankan dengan tenang. Implikasinya menggantung di udara di antara mereka. Tangan Jack mencengkeram erat cangkirnya. Saya perlu memberikan rekaman itu kepada kepala, mengeluarkan APB untuk Reeves, dan saya perlu memastikan Maverick tidak dibunuh sebelum kita menyelesaikan kekacauan ini. Suara Darlene memiliki ketegasan seseorang yang terbiasa membuat sesuatu terjadi melalui kekuatan kemauan belaka.
Manajer penampungan setuju untuk membiarkan saya mengunjunginya 2 kali sehari untuk mengevaluasi perilakunya. Saya akan membutuhkan dokumentasi pelatihan dan catatan layanannya untuk membuktikan bahwa dia bukan hanya anjing liar yang agresif. Saya akan mendapatkan salinan dari semua yang kami miliki, janji Jack. Dan saya akan berbicara dengan Kepala Blackwood tentang membebaskannya ke dalam tahanan Anda sambil menunggu penyelidikan. Blackwood adalah seorang politisi pertama dan seorang polisi kedua, kata Darlene dengan penghinaan yang tidak terselubung. Dia akan membutuhkan lebih dari sekadar kata-katamu untuk menjulurkan lehernya. Kalau begitu kita akan mendapatkan lebih banyak, kata Jack, tekad mengeraskan fitur-fiturnya. Saya berutang budi kepada Tyler dan Maverick. Keesokan paginya, Jack berada di Departemen Kepolisian Desert Springs lebih awal dari biasanya. Ruang kerja itu sunyi, hanya petugas shift malam yang menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum pulang. Dia mengangguk kepada beberapa rekan kerja saat dia berjalan menuju kantor Kepala Blackwood, flash drive aman di sakunya. Warren Blackwood mendongak dari komputernya ketika Jack mengetuk pintu yang terbuka. Pada usia 58 tahun, kepala itu mempertahankan fisik yang bugar dari hari-hari patroli mudanya, meskipun rambut hitamnya telah berubah menjadi perak di pelipisnya. Kantornya dengan cermat, setiap permukaan bersih, kecuali apapun yang sedang dikerjakannya, yang tajam dengan kekacauan terkendali dari sebagian besar meja petugas. Reynolds, dia mengakui dengan anggukan. Anda datang lebih awal, Pak. Saya perlu berbicara dengan Anda tentang insiden di Taman Saguaro. Ekspresi Blackwood tetap netral, tetapi matanya menajam dengan minat. Serangan anjing itu, apa hubunganmu dengan itu? Putri saya ada di sana, Pak. Dia adalah anak yang terlibat. Jack meletakkan flash drive di atas meja. Ini adalah rekaman keamanan dari kamera taman. Ini menunjukkan bahwa serangan itu sebenarnya merupakan respons terlatih terhadap upaya penculikan. Alis kepala sedikit terangkat, yang merupakan ekspresi terkejut yang paling dekat yang biasanya dia tunjukkan. Dia memasukkan drive ke komputernya dan menonton rekaman itu dalam diam. Ketika selesai, dia bersandar di kursinya, jari-jarinya menyatu di depannya. Pria itu adalah Marcus Reeves, Jack melanjutkan. Saudara dari Anton Reeves. Blackwood menyelesaikan. Saya akrab dengan kasus ini. Dia mempelajari Jack sejenak. Anda percaya ini adalah balas dendam yang ditargetkan terhadap Anda atas peran Anda dalam hukuman saudara laki-lakinya? Ya, Pak. Dan ada lagi. Jack menarik napas dalam-dalam. Anjing yang turun tangan adalah Maverick, mantan mitra K9 Tyler Whitman. Kali ini kejutan Blackwood terlihat jelas. Itu tidak mungkin. Anjing itu ditempatkan dengan sebuah keluarga setelah kematian Whitman. Itu dia, Pak. Darlene Foster mengonfirmasi identitasnya melalui tato departemennya. Dia saat ini ditahan di penampungan daerah, dijadwalkan untuk dieuthanasia besok pagi. Blackwood terdiam lama, ekspresinya tidak terbaca. Akhirnya dia menekan tombol di teleponnya. Sandra, hubungi saya pengendalian hewan dan keluarkan APB untuk Marcus Reeves. Saya ingin di meja saya dalam 5 menit. Kemerahan membasahi Jack. Terima kasih, Pak. Kepala mengangkat tangannya. Jangan berterima kasih padaku dulu, Reynolds. Ini adalah mimpi buruk PR yang menunggu untuk terjadi. Seekor anjing polisi yang dihias menyerang seorang warga sipil di taman umum. Media akan bersenang-senang sebelum kita dapat membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hormat, Pak, kita tidak bisa membiarkan Maverick dihancurkan. Dia menyelamatkan nyawa putri saya. Blackwood mengamatinya sejenak. Anda adalah mitra Whitman. Mengapa Anda tidak mengambil anjing itu ketika dia meninggal? Pertanyaan itu menghantam seperti pukulan fisik. Istri saya baru saja meninggal. Saya tidak berada di tempat yang baik. Pengertian berkedip di mata kepala. Dan sekarang Anda merasa berutang budi kepada Whitman untuk menyelamatkan anjingnya. Saya berutang budi kepada mereka berdua, kata Jack dengan tegas. Blackwood mengangguk perlahan. Saya akan mengeluarkan penahanan departemen pada perintah eutanasia, tetapi hanya itu yang dapat saya lakukan secara resmi sampai kita menahan Marcus Reeves dan dapat membuktikan apa yang terjadi. Darlene Foster telah menawarkan untuk mengambil hak asuh Maverick sampai ini diselesaikan. Dia melatihnya pada awalnya. Foster, Blackwood mengulangi, ekspresi rumit melintas di wajahnya. Sudah lama tidak mendengar nama itu.
Dia sepertinya berpikir Anda tidak akan cenderung membantunya. Jack memberanikan diri dengan hati-hati. Senyum tipis menyentuh bibir kepala. Darlene Foster dan saya memiliki sejarah, tetapi terlepas dari perbedaan profesional, dia adalah pelatih K9 terbaik yang pernah dimiliki departemen ini. Dia membuat catatan di alas di samping komputernya. Saya akan mengizinkan hak asuh sementara anjing itu, tetapi dia tetap menjadi milik departemen dan bukti potensial. Jelaskan itu padanya. Ya, Pak. Terima kasih. Ketika Jack berbalik untuk pergi, Blackwood menambahkan, dan Reynolds, sampai kita menahan Reeves, Anda mungkin ingin mengambil cuti pribadi. Tetap dekat dengan putri Anda. Peringatan dalam nadanya tidak salah lagi. Jack mengangguk dengan muram dan pergi untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Pada siang hari, berita tentang APB pada Marcus Reeves telah menyebar ke seluruh departemen. Jack telah mengisi formulir untuk 3 hari cuti pribadi dan sedang mengumpulkan salinan catatan layanan Maverick ketika petugas Nathan Briggs muncul di samping mejanya. Briggs telah dipindahkan dari Phoenix PD 6 bulan sebelumnya setelah kematian Tyler, tetapi sebelum kembalinya Jack ke tugas aktif. Di awal usia 40-an, dengan rambut lurus beruban pendek, Briggs dengan cepat memantapkan dirinya sebagai kompeten, meskipun agak menyendiri. Dia berspesialisasi dalam narkotika, mengisi celah yang ditinggalkan oleh kematian Tyler. Kudengar anakmu mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, kata Briggs, nadanya santai, tetapi matanya waspada. Reeves mengejar keluarga petugas itu sudah melewati batas. Sepertinya begitu, jawab Jack, berhati-hati dalam berbagi. Juga kudengar anjing yang menyelamatkannya adalah mantan mitra Whitman. Briggs bersandar di meja. Kebetulan yang aneh, bukan menurutmu? Sesuatu dalam nadanya membuat Jack merasa tidak nyaman. Saya tidak percaya pada kebetulan. Briggs. Pria pintar, Briggs, meluruskan badan. Kata nasihat. Anjing itu telah melewati siapa yang tahu apa sejak mitramu meninggal. Mungkin berbahaya, tidak stabil. Jika aku jadi kamu, aku akan membiarkan penampungan yang menanganinya. Lebih aman untuk semua orang. Saya menghargai perhatiannya, kata Jack hati-hati. Tetapi catatan Maverick berbicara untuk dirinya sendiri. 6 tahun pelayanan tanpa satupun insiden agresi yang tidak pantas. Briggs mengangkat bahu. Trauma mengubah segalanya. Anjing, orang, kita semua hancur pada akhirnya. Dengan komentar samar itu, dia pergi, meninggalkan Jack dengan perasaan gelisah yang tidak bisa dia tempatkan. Di penampungan, Darlene duduk bersila di lantai kandang Maverick, dengan sabar berusaha mendapatkan kepercayaan anjing itu. 2 hari kunjungan telah menghasilkan kemajuan kecil tetapi signifikan. Maverick akhirnya menerima air dari tangannya, meskipun dia masih menolak makanan biasa. Kamu terlihat lebih baik hari ini, katanya lembut, mencatat bagaimana matanya mengikuti gerakannya dengan kesadaran yang meningkat. Lebih seperti dirimu yang dulu. Dia membawa salah satu mainan pelatihan lama Tyler, tali tarik khusus yang dia temukan di penyimpanan departemen. Aroma familiar tampaknya mencapai sesuatu yang dalam di memori Maverick. Dia belum bermain dengannya, tetapi dia telah mengendusnya secara menyeluruh dan sekarang menyimpannya di antara cakarnya. Jack Reynolds sedang berusaha mengeluarkanmu dari sini. Dia melanjutkan, menjaga suaranya tetap rendah dan tenang. Gadis kecilnya, yang kamu selamatkan, dia bertanya tentangmu. Mendengar nama Lily disebut, telinga Maverick sedikit terangkat ke depan. Darlene memperhatikan reaksi itu. Benar. Kamu ingat dia, kan, anak pintar? Teleponnya berdering dengan pesan teks. Itu dari Jack, kepala menyetujui hak asuh sementara. Membawa. Kemerahan membasahi dirinya. Kabar baik, anak laki-laki. Kami mengeluarkanmu dari tempat ini. Seolah memahami kata-katanya, Maverick mengangkat kepalanya. Mata terfokus pada wajahnya dengan intensitas baru. Manajer penampungan sedang menunggu ketika Jack tiba dengan kertas hak asuh resmi. Dia mengharapkan perlawanan, tetapi wanita itu tampak lega. Terus terang, kami tidak dilengkapi untuk menangani anjing dengan pelatihannya, akunya saat dia memproses formulir. Dan menidurkan mantan polisi K9 tidak cocok dengan sebagian besar staf saya. Dia seharusnya tidak dijadwalkan untuk diutanasia sejak awal, kata Darlene tajam dari pintu tempat dia muncul dengan Maverick dengan tali pengikat. Anjing itu tetap tepat di tumit kirinya. Pelatihan lama terbukti dalam posisinya, meskipun kondisinya melemah.
Transformasi dalam Maverick halus tetapi tidak salah lagi. Meskipun masih kurus dan menanggung bekas waktunya di jalanan, posturnya telah diluruskan, gerakannya menjadi lebih bertujuan sekarang karena dia kembali ke perusahaan manusia yang memahaminya. Dia adalah milik departemen, jawab manajer dengan sikap defensif. Kami mengikuti prosedur standar untuk anjing liar yang agresif. Yah, dia bukan lagi anjing liar, kata Darlene, menandatangani formulir akhir dengan gaya. Dia pulang. Di luar di tempat parkir, Jack berlutut setinggi Maverick, membiarkan anjing itu mengingat baunya. Hei, nak, katanya lembut. Sudah lama ya. Maverick mengamatinya, lubang hidungnya mengembang saat dia memproses bau familiar Jack. Ada pengakuan di matanya yang cerdas, tetapi juga kelelahan, kehati-hatian dari seekor binatang yang telah belajar bahwa manusia tidak selalu dapat dipercaya. Dia mengingatmu, Darlene mengamati. Tetapi dia telah melewati banyak hal. Mungkin butuh waktu baginya untuk sepenuhnya percaya lagi. Saya mengerti, kata Jack, bangkit berdiri. Saya sudah mengatur untuk mengambil beberapa hari libur. Saya ingin membawa Lily untuk bertemu dengannya dengan benar setelah Anda pikir dia siap. Beri dia 1 atau 2 hari untuk menetap di peternakan, Darlene menyarankan. Biarkan dia menghilangkan stres dari lingkungan penampungan. Sementara itu, adakah kabar tentang Marcus Reeves? Jack menggelengkan kepalanya. Belum ada apa-apa. Dia sepertinya menghilang setelah insiden di taman. Petugas sedang memeriksa rekan-rekan yang dikenal, tetapi sejauh ini tidak ada petunjuk. Saat mereka berbicara, perilaku Maverick tiba-tiba berubah. Tubuhnya menegang, kepala berputar ke arah jalan di mana sebuah sedan gelap melambat saat melewati penampungan. Jendela itu sebagian terbuka dan meskipun Jack tidak dapat melihat pengemudi dengan jelas, reaksi Maverick tidak salah lagi. Geraman rendah pengakuan dan ancaman. Mobil itu berakselerasi. Sebelum salah satu dari mereka dapat bereaksi lebih jauh, dia memperhatikannya, Darlene mencatat, membelai punggung Maverick untuk menenangkannya. Reaksi nyata pertama yang saya lihat darinya selain menanggapi namanya. Jack menatap mobil yang menghilang itu, mengingat apapun yang dia bisa. Saya akan menjalankan plat itu, katanya, sudah mengeluarkan teleponnya. Lakukan itu, Darlene setuju, membimbing Maverick menuju truknya. Sementara itu, saya membawanya ke tempat yang aman. Sesuatu mengatakan kepada saya bahwa kita telah membangkitkan sarang lebah. Sementara Darlene menempatkan Maverick di peternakannya, Jack kembali ke kantor polisi untuk menjalankan plat sebagian yang sempat dilihatnya. Hasilnya kembali ke mobil sewaan yang diperoleh 2 hari sebelumnya dengan kartu kredit atas nama Mark Rivers, alias yang jelas. Ya meskipun demikian memberi mereka petunjuk konkret pertama mereka tentang Marcus Reeves. Kepala Blackwood mengadakan pertemuan darurat dengan divisi narkotika, termasuk petugas Briggs, untuk menyusun strategi dalam menemukan Reeves. Jack memperhatikan bahwa Briggs tampak luar biasa. Tenang selama pengarahan, menawarkan sedikit meskipun keahliannya dalam jaringan lokal. Saat pertemuan berakhir, Jack menerima pesan dari Darlene, anjing menetap. Makan, akhirnya. Datanglah besok. Bawa gadis itu jika aman. Prospek mempertemukan kembali Lily dengan penyelamatnya membawa senyum tulus pertama ke wajah Jack dalam beberapa hari. Dia menunjukkan pesan itu kepada kepala Blackwood, yang mengangguk menyetujuinya. Luangkan waktu bersama putri Anda, kepala menyarankan. Tetapi awasi punggung Anda, Reynolds. Sampai kita menahan Reeves, ini belum berakhir. Malam itu, saat Jack menidurkan Lily, dia mengajukan pertanyaan yang telah dia ulangi selama berhari-hari. Ayah, kapan aku bisa melihat anjing baik itu lagi? Segera, sayang, janjinya, menghaluskan rambutnya yang pirang. Dia tinggal dengan seorang wanita yang dulu melatih anjing polisi seperti dia. Dia membantunya merasa lebih baik. Mata Lily melebar. Dia anjing polisi seperti di gambar-gambarmu dengan Paman Tyler? Jack merasakan sengatan saat menyebut mitranya. Lily baru berusia 3 tahun ketika Tyler meninggal, tetapi dia masih mengingatnya dari kunjungan dan keluarga yang sering. Ya, persis seperti itu. Faktanya, dia adalah anjing Paman Tyler. Benarkah? Lily duduk dengan bersemangat. Apakah itu sebabnya dia menyelamatkanku? Karena aku gadis kecilmu dan kamu teman Paman Tyler? Pertanyaan polos itu menghantam Jack dengan kekuatan yang tak terduga. Apakah Maverick entah bagaimana mengenali Lily sebagai keluarga mitranya? Itu tampak tidak mungkin.
Namun waktu kemunculan dan intervensinya terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan belaka. Mungkin, sayang, katanya, suaranya tercekat oleh emosi. Anjing sangat pintar, terutama anjing polisi seperti Maverick. Maverick, Lily mengulangi, menguji nama itu. Aku menyukainya. Kedengarannya berani. Dia berani, Jack meyakinkannya. Sekarang tidurlah. Mungkin besok kita bisa pergi mengunjunginya. Saat Lily tertidur, Jack duduk di lorong yang gelap di luar kamarnya, foto dinas Tyler di tangannya. Mitranya tersenyum kembali padanya, Maverick duduk dengan bangga dan perhatian di sampingnya setelah kelulusan akademi mereka. Seharusnya aku menjaganya untukmu, bisik Jack ke foto itu. Maafkan aku, saudara, tetapi aku bersumpah aku akan memperbaikinya. Ruang Dewan Kota Desert Springs dipenuhi di luar kapasitas, kerumunan meluber ke lorong. Apa yang dimulai sebagai pertemuan rutin hari Selasa telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kontroversial ketika berita menyebar tentang item agenda darurat, tinjauan protokol hewan berbahaya, nomor kasus 23875. Di belakang meja kayu yang dipoles, 7 anggota dewan bergeser dengan tidak nyaman saat wali kota Patricia Dunham memanggil pertemuan itu. Nomor kasus itu tidak berarti apa-apa bagi sebagian besar peserta, tetapi semua orang tahu apa, atau lebih tepatnya siapa, yang sedang dibahas. Gembala Jerman yang diduga menyerang seorang pria di Taman Saguaro 4 hari sebelumnya. Darlene Foster duduk di barisan depan, tulang punggungnya kaku, meskipun memprotes dari pinggulnya yang artritis, dia memilih untuk mengenakan jaket unit K9 Desert Spring selamanya. Pudar tetapi masih mengenakan lencana bersulam yang telah menjadi identitasnya selama 3 dekade. Di sampingnya, Jack Reynolds mengenakan seragam lengkap, kehadirannya adalah pernyataan diam-diam dukungan Departemen Kepolisian. Kepala Blackwood berdiri di podium, ekspresinya profesional netral saat dia berbicara kepada Dewan. Para hadirin sekalian, saya di sini untuk meminta tinjauan formal atas penunjukan nomor kasus pengendalian hewan 23875. Bukti baru telah muncul yang mengubah sifat insiden di Taman Saguaro. Bukti macam apa? Wali Kota Dunham bertanya, menyesuaikan kacamatanya. Rekaman keamanan yang menunjukkan bahwa hewan yang dimaksud, seorang gembala Jerman bernama Maverick, menanggapi upaya penculikan seorang anak di bawah umur. Kata-kata Blackwood mengirimkan riak gumaman ke seluruh kerumunan. Selanjutnya, kami telah mengkonfirmasi bahwa anjing ini adalah pensiunan polisi K9 dengan 6 tahun pelayanan yang terhormat untuk departemen ini. Anggota Dewan Richard Hargrove mencondongkan tubuh ke depan, pipinya bergetar karena skeptisisme. Jika ini adalah upaya penculikan, mengapa pelakunya belum ditangkap? Kami telah mengidentifikasi tersangka sebagai Marcus Reeves dan mengeluarkan APB, jawab Blackwood. Sejauh ini dia menghindari penangkapan. Nyaman, gumam Hargrove cukup keras untuk didengar oleh barisan depan. Wali Kota Dunham menembaknya dengan tatapan peringatan sebelum berbicara kepada kepala lagi. Apa sebenarnya yang Anda minta, Kepala Blackwood? Saya meminta agar penunjukan hewan berbahaya secara resmi dibatalkan dan hak asuh anjing dialihkan ke Ms. Darlene Foster, mantan petugas pelatihan K9 kami. Sambil menunggu selesainya penyelidikan kami. Hargrove menggelengkan kepalanya. Ini menetapkan presiden yang berbahaya. Jika kita membuat pengecualian karena seekor hewan memiliki latar belakang tertentu, pesan apa yang dikirimkannya? Hukum harus berlaku sama untuk semua. Dari belakang ruangan, sebuah suara berteriak. Anjing itu adalah pahlawan. Beberapa orang lain bergumam setuju. Tenang, tolong, kata Wali Kota Dunham dengan tegas. Kami akan mendengar dari publik setelah kesaksian resmi. Dia menunjuk ke manajer pengendalian hewan. Miss Larson, silakan mendekat. Beth Larson, manajer penampungan yang telah memproses pembebasan Maverick ke Darlene, melangkah maju. Kesaksiannya klinis tetapi adil, merinci perilaku Maverick di penampungan. Tenang, tidak agresif terhadap staf, responsif terhadap perintah dasar. Dalam pendapat profesional Anda, anggota Dewan Davis bertanya, apakah hewan ini menghadirkan bahaya berkelanjutan bagi masyarakat? Larson ragu-ragu. Berdasarkan semata-mata pada perilakunya di fasilitas kami, tidak. Tetapi saya tidak dapat berbicara tentang apa yang memicu insiden di taman. Selanjutnya adalah orang tua Tyler Whitman, Edwin dan Martha, keduanya berusia 70-an. Suara Edwin pecah saat dia menggambarkan kemitraan antara putranya dan Maverick. Anjing itu lebih dari sekadar mitra putraku. Mereka tidak terpisahkan. Setelah Tyler meninggal, dia berhenti, mengumpulkan dirinya.
Kami mencoba untuk memelihara Maverick, tetapi komunitas senior kami tidak mengizinkannya. Menyerahkannya seperti kehilangan sepotong Tyler. Martha Whitman menambahkan dengan lembut. Maverick menghadiri pemakaman Tyler. Dia berbaring di samping peti mati dan tidak mau pergi. Dia memahami kesetiaan dengan cara yang tidak akan pernah dipahami oleh beberapa orang. Suasana di ruang sidang telah bergeser nyata pada saat Darlene Foster dipanggil untuk bersaksi. Dia mendekati podium dengan bermartabat meskipun pincang, mengarahkan pandangannya ke setiap anggota dewan sebelum berbicara. Saya telah melatih lebih dari 200 anjing polisi dalam karir saya, dia memulai, suaranya membawa beban pengalaman. Maverick luar biasa sejak awal. Catatannya berbicara untuk dirinya sendiri, 12 sandera diselamatkan, 10 penggerbekan, 6 penghargaan atas keberanian. Tidak sekalipun dalam catatan layanannya ada satupun insiden agresi yang tidak pantas. Dia mengeluarkan medali dari sakunya, cakram kecil pada pita biru. Ini adalah medali keberanian departemen. Maverick menerimanya setelah dia memasuki gedung yang terbakar untuk menyeret seorang anak keluar ketika petugas manusia tidak bisa masuk. Dan sekarang Anda mempertimbangkan untuk menidurkannya karena dia melakukan dengan tepat apa yang dia latih untuk lakukan, melindungi orang yang tidak bersalah dari bahaya. Tangannya yang lapuk membanting podium. Di zaman saya, kami tidak membuang pahlawan seperti koran kemarin. Anjing itu memiliki lebih banyak hati daripada setengah dari orang-orang yang memakai lencana hari ini. Tidak menyinggung perusahaan saat ini. Dia mengangguk ke arah Jack dan kepala Blackwood. Jika Anda menghancurkannya, Anda tidak hanya membunuh seekor anjing. Anda mempermalukan semua yang diperjuangkan oleh pasukan polisi kota ini. Gumaman persetujuan mengalir melalui audiens. Bahkan anggota Dewan Hargrove tampak agak malu. Wali Kota Dunham berdeham. Terima kasih, Miss Foster. Kami memiliki satu saksi lagi sebelum komentar publik. Dia melirik catatannya. Petugas Jack Reynolds. Jack mendekati podium, beban lencananya dan tanggung jawab yang jelas dalam sikapnya. Anggota Dewan, saya datang di hadapan Anda hari ini dalam berbagai kapasitas, sebagai petugas polisi, sebagai mantan mitra Tyler Whitman, dan sebagai ayah dari anak yang terlibat dalam insiden Taman Saguaro. Dia memasukkan flash drive ke dalam komputer yang terhubung ke sistem proyeksi ruang sidang. Dengan izin Anda, saya ingin menunjukkan kepada Anda rekaman keamanan dari taman. Lampu meredup dan rekaman buram diputar di layar besar. Bahkan dengan kualitas yang buruk, urutan peristiwa itu jelas. Marcus Reeves mendekati Lily, meraih lengannya, menutupi mulutnya saat dia meronta, dan kemudian intervensi Maverick, tepat dan terkendali, hanya menargetkan lengan penyerang sampai anak itu bebas. Ketika lampu menyala kembali, ruang sidang sunyi. Jack melanjutkan suaranya, mantap tetapi emosional. Putri saya, Lily, berusia 5 tahun. Jika bukan karena intervensi Maverick, saya mungkin akan mencari tubuhnya sekarang. Ini bukan serangan anjing acak. Ini adalah petugas K9 terlatih yang melakukan dengan tepat apa yang diajarkan kepadanya untuk lakukan, melindungi orang yang tidak bersalah. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya mengecewakan Maverick sekali sebelumnya. Setelah Tyler meninggal, saya berduka atas kehilangan saya sendiri. Istri saya baru saja meninggal dan saya tidak dapat mengambil tanggung jawab atas anjingnya. Itu adalah keputusan yang saya sesali setiap hari sejak itu. Saya meminta Anda untuk tidak memperburuk kesalahan itu dengan menghukum seorang pahlawan karena menjadi pahlawan. Saat Jack kembali ke kursinya, pintu ruang sidang terbuka. Petugas Nathan Briggs masuk, diikuti oleh petugas berseragam yang mengawal seorang pria yang diborgol. Wajah tersangka memar, lengannya diperban, tetapi tidak salah lagi Marcus Reeves. Maaf mengganggu, Bapak Wali Kota, anggota Dewan, Briggs mengumumkan. Tetapi saya pikir Anda mungkin ingin tahu bahwa kami telah menangkap tersangka dalam upaya penculikan. Ruang sidang meledak dengan suara terkejut. Kepala Blackwood bangkit, ekspresinya merupakan campuran persetujuan dan kebingungan. Dia jelas belum diberitahu tentang penangkapan itu. Wali Kota Dunham memukul palunya. Tenang. Petugas Briggs, meskipun kami menghargai ketekunan Anda, ini sangat tidak teratur. Waktu yang tidak teratur membutuhkan tindakan yang tidak teratur, Bu, jawab Briggs dengan lancar. Tuan Reeves di sini berusaha melarikan diri dari negara bagian ketika kami menangkapnya. Selama interogasi, dia mengakui upaya penculikan Lily Reynolds sebagai tindakan balas dendam terhadap petugas Reynolds atas perannya dalam hukuman Anton Reeves, saudaranya.
Wahyu itu mengirimkan gelombang gumaman lain ke seluruh kerumunan. Briggs melanjutkan. Selanjutnya, dia mengakui bahwa anjing Maverick mencegahnya menyelesaikan penculikan. Akibatnya, dia telah mengkonfirmasi semua yang ada dalam kesaksian petugas Reynolds. Anggota Dewan Hargrove berdeham. Yah, itu jelas mengubah segalanya. Saya yakin begitu, Wali Kota Dunham setuju. Mengingat bukti baru ini, saya mengusulkan agar kita segera membatalkan penunjukan hewan berbahaya untuk anjing yang dikenal sebagai Maverick dan mengalihkan hak asuh penuh kepada Miss Foster, dengan restu departemen. Pemungutan suara. Saat palu jatuh, menyegel keputusan itu, tepuk tangan pecah di seluruh ruang sidang. Wajah lapuk Darlene berubah menjadi senyum langka saat dia menjabat tangan Jack. Bagaimana dengan waktu itu? Dia berbisik. Hampir terlalu sempurna. Jack mengangguk, matanya mengikuti Briggs saat petugas itu memimpin Marcus Reeves keluar dari ruang sidang. Sesuatu tentang situasi itu terasa tidak beres, tetapi dia tidak bisa menentukan apa. Perayaan berlanjut di luar ruang dewan dengan beberapa anggota komunitas mendekat untuk mengungkapkan dukungan mereka. Orang tua Tyler memeluk Jack, air mata berlinang di mata mereka. Tyler akan sangat bangga. Martha Whitman memberitahunya, baik kamu maupun Maverick, apakah kalian ingin menjenguknya? Jack menawarkan, dia di peternakan Darlene, semakin kuat setiap hari. Kami akan sangat senang. Edwin menjawab, itu sangat berarti bagi kami. Saat kerumunan bubar, kepala Blackwood menarik Jack ke samping. Kerja bagus, Reynolds, meskipun aku penasaran mengapa Briggs tidak memberitahuku tentang penangkapan itu sebelum membuat penampilan dramatisnya. Aku juga bertanya-tanya hal yang sama, Pak, Jack mengakui. Waktunya terasa pas. Awasi situasinya, Blackwood menasihati. Ada sesuatu yang tidak beres. Jack mengangguk. Naluri polisinya berkobar, saya berniat begitu, Pak. Kembali di peternakan Darlene, Maverick berbaring di beranda, kepalanya bertumpu pada cakarnya sambil mengawasi jalan masuk dengan mata waspada. 5 hari nutrisi dan perawatan yang tepat telah meningkatkan kondisinya secara nyata. Bulunya telah mendapatkan kembali sebagian kilauannya dan tatapan kosong di matanya telah digantikan oleh kesadaran yang tumbuh. Dia bangkit berdiri saat truk Darlene mendekat, diikuti oleh sedan Jack. Posturnya berubah, tidak tegang tetapi penuh perhatian, terlatih untuk menilai pendatang baru. Darlene muncul pertama, suaranya terdengar di halaman. Kita berhasil, Nak. Kamu secara resmi dibebaskan. Jack membantu Lily dari kursi belakang, berlutut sejajar dengannya. Ingat apa yang kita bicarakan? Mendekat perlahan dan biarkan dia mencium tanganmu terlebih dahulu. Lily mengangguk dengan sungguh-sungguh, mata birunya membesar karena kegembiraan dan sedikit gugup, karena dia anjing polisi dan mereka memiliki aturan khusus. Benar, sayang. Saat mereka mendekati beranda, tatapan Maverick terkunci pada Lily, telinganya terangkat ke depan, pengakuan berkedip di mata cerdasnya. Jack merasakan sedikit kekhawatiran. Ini adalah anak pertama yang ditemui Maverick sejak cobaan beratnya, tetapi Darlene memberikan anggukan meyakinkan. Dia mengingatnya, katanya lembut. Lihat bahasa tubuhnya. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa takut. Lily berhenti beberapa kaki dari beranda, mengulurkan tangan kecilnya dengan telapak tangan menghadap ke bawah, seperti yang diajarkan Jack padanya. Halo, Maverick? Katanya dengan suara jernih yang membawa kepercayaan diri masa kecil yang polos. Terima kasih karena telah menyelamatkan aku dari orang jahat. Respon Maverick luar biasa. Dia melangkah maju perlahan, gerakannya hati-hati dan lembut, saat dia mengendus tangannya. Kemudian, dengan rengekan lembut, dia menundukkan kepalanya dan menekannya ke telapak tangannya, sebuah isyarat kepercayaan yang membuat mata Jack berkaca-kaca. Dia mengatakan, sama-sama. Darlene menjelaskan kepada Lily dengan suaranya sendiri, yang sangat tebal. Wajah Lily berubah menjadi senyum cerah. Ayah, dia mengingatku. Kurasa begitu, sayang, Jack setuju, menyaksikan dengan takjub saat putrinya dengan hati-hati membelai kepala anjing itu. Momen itu terganggu oleh kedatangan kendaraan lain, orang tua Tyler. Saat mereka keluar dari mobil mereka, perhatian Maverick beralih. Seluruh tubuhnya terdiam, hidungnya bekerja lembur saat aroma yang familiar sampai padanya. Ya ampun, Martha Whitman berbisik, tangannya menutupi mulutnya. Dia terlihat sama persis. Edwin mendekat perlahan, air mata mengalir tak tertahankan di pipinya yang keriput. Hei,
Nak, ingat kami? Perubahan pada Maverick sangat mencolok, dengan rengekan bernada tinggi. Yang hampir seperti tangisan. Dia melompat dari beranda dan berlari ke orang tua Tyler, mengelilingi mereka dengan gembira sebelum menekan tubuhnya ke kaki mereka, mengibas-ngibaskan ekornya. Untuk pertama kalinya sejak penyelamatannya, kurasa itu adalah, ya, kata Darlene, menyeka air mata dari matanya sendiri, saat keluarga Whitman berlutut untuk memeluk anjing yang telah menjadi teman terdekat putra mereka. Jack merasakan teleponnya bergetar. ID penelepon menunjukkan kepala Blackwood. Reynolds, dia menjawab, menjauh dari reuni emosional itu. Jack, kita punya masalah, suara kepala polisi itu tegang. Marcus Reeves ditemukan tewas di selnya 1 jam yang lalu. Tampaknya bunuh diri, tapi aku tidak percaya. Dan Briggs, itu hal lainnya. Dia tidak absen dan dia tidak menjawab radio atau teleponnya. Jack melihat kembali ke putrinya yang sekarang duduk di tangga beranda bersama Maverick yang melindunginya di sisinya, dan membuat keputusan sepersekian detik. Aku membawa Lily dan keluarga Whitman ke kantor polisi, Pak. Ada sesuatu yang tidak beres dan aku tidak ingin mereka terpapar. Keputusan bagus. Aku mengirimkan mobil patroli ke peternakan Foster sebagai bantuan. Saat Jack mengakhiri panggilan, Maverick tiba-tiba berdiri, posturnya waspada, telinganya ke depan, saat dia menatap tajam ke jalan masuk yang panjang, geraman rendah bergema di dadanya, suara agresif pertama yang Jack dengar darinya sejak penyelamatannya. Darlene, Jack memanggil lembut, tangannya bergerak secara naluriah ke senjata dinasnya. Kita harus masuk ke dalam sekarang. Matahari terbenam di atas peternakan Darlene, melukis lanskap gurun dengan nuansa oranye dan ungu, yang akan menjadi indah dalam keadaan yang berbeda. Sebaliknya, bayangan yang memanjang terasa tidak menyenangkan saat Jack menggiring semua orang ke dalam rumah, senjata dinasnya terhunus tetapi dipegang rendah untuk menghindari menakut-nakuti Lily. Ayah, ada apa? Lily bertanya, tangan kecilnya mencengkeram celana seragamnya. Hanya tindakan pencegahan, sayang, Jack meyakinkannya, meskipun matanya terus memindai properti. Kita akan bermain permainan bernama, waktu tenang, di dalam untuk sementara waktu. Darlene bergerak dengan efisiensi yang mengejutkan untuk seorang wanita seusianya, mengunci pintu dan menutup tirai dengan gerakan yang dilatih. Kamar tidur belakang paling aman, katanya kepada Jack dengan suara rendah. Tidak ada jendela yang menghadap jalan masuk. Pintu yang kokoh. Bawa semua orang ke sana. Jack mengarahkan, kepala polisi mengirim bantuan, tetapi itu akan memakan waktu setidaknya 15 menit. Martha Whitman menarik Lily mendekat. Ayo, sayang. Aku punya beberapa foto Maverick saat dia masih kecil. Apakah kamu ingin melihatnya? Anak itu mengangguk, terlalu muda untuk sepenuhnya memahami ketegangan, tetapi cukup umur untuk merasakan ada sesuatu yang salah. Edwin Whitman mengikuti istrinya, berhenti sebentar untuk meremas bahu Jack, pemahaman diam-diam antara pria yang sama-sama tahu kehilangan dan bahaya. Maverick tetap di dekat pintu depan, posturnya kaku, geraman rendah dan terus-menerus bergema di dadanya. Transformasi itu luar biasa. Hewan yang tertekan dan menarik diri beberapa hari sebelumnya sekarang sepenuhnya waspada, setiap otot menegang dengan tujuan melindungi. Dia merasakan sesuatu, kata Darlene, memeriksa apakah senapannya terisi sebelum menyandarkannya di samping pintu belakang. Pada alis Jack yang terangkat, dia mengangkat bahu, hidup sendirian di gurun cukup lama, kamu belajar untuk bersiap. Jack mengangguk, menghormati kepraktisannya. Aku perlu memeriksa perimeter. Tetaplah bersama yang lain. Tidak mungkin, balas Darlene. Ini propertiku. Selain itu, anjing itu tidak akan meninggalkan sisimu sekarang setelah dia siaga. Kamu akan membutuhkan seseorang yang mengawasi punggungmu. Sebelum Jack dapat berdebat, suara kendaraan yang mendekat dari jauh membungkam mereka berdua. Geraman Maverick meningkat, giginya sekarang terlihat. Jack mengintip melalui celah sempit di tirai. Sebuah sedan gelap perlahan menaiki jalan masuk tanah. Lampu depan mati meskipun kegelapan semakin bertambah, bukan mobil patroli yang ditandai yang dijanjikan Blackwood. Itu Briggs, Jack mendesis, mengenali pengemudinya. Apa yang dia lakukan di sini? Tidak ada yang baik, menilai dari reaksi Maverick, jawab Darlene dengan muram. Perilaku German Shepherd itu mengkonfirmasi penilaiannya. Mendengar nama Briggs, agresi Maverick telah meningkat, bulu kuduknya berdiri, giginya terangkat, benar-benar terlihat. Ini bukan siaga terkendali dari anjing pekerja.
Ini adalah permusuhan pribadi dan naluriah. Dia tahu sesuatu tentang Briggs, Jack menyadari dengan keras, sesuatu yang tidak kita ketahui. Mobil itu berhenti sekitar 50 meter dari rumah. Petugas Nathan Briggs keluar perlahan, tangannya bertumpu santai di dekat senjata dinasnya. Bagi orang lain, dia mungkin tampak seperti seorang polisi dalam urusan resmi, tetapi Jack mengenali penilaian predator di tatapannya saat dia mensurvei properti. Reynolds, Briggs memanggil. Aku tahu kamu ada di sana. Hanya ingin berbicara tentang teman kita bersama, Marcus Reeves. Jack menoleh ke Darlene. Pergi ke yang lain, kunci pintu kamar tidur. Jika kamu mendengar tembakan, hubungi Blackwood langsung, jangan ke petugas operator. Wanita yang lebih tua itu ragu-ragu, jelas terpecah antara tetap tinggal untuk membantu dan melindungi mereka yang berada di bawah perawatannya. Akhirnya dia mengangguk, hati-hati. Pria itu tidak benar. Saat Darlene menghilang di lorong, Jack berlutut di samping Maverick, menatap langsung ke mata cerdas anjing itu. Aku tidak tahu apakah kamu mengerti, nak, tetapi aku bisa menggunakan partner sekarang. Geraman Maverick melunak sesaat saat dia menatap mata Jack. Ada sesuatu di mata coklat itu, kedalaman pemahaman yang melampaui bahasa manusia. Jack ingat Tyler pernah mengatakan bahwa bekerja dengan Maverick tidak seperti menangani anjing. Itu seperti melakukan percakapan tanpa kata-kata. Reynolds, Briggs memanggil lagi, lebih dekat sekarang, jangan mempersulit ini. Jack bergerak ke pintu depan, Maverick ditumitnya. Menarik napas dalam-dalam, dia membukanya cukup lebar untuk terlihat, tetapi tetap terlindung oleh bingkai pintu. Senjatanya siap tetapi tidak terlihat. Cukup jauh, Briggs, dia memanggil. Kepala Blackwood tahu aku di sini dengan saksi. Patroli sedang dalam perjalanan. Briggs berhenti sekitar 6 meter dari beranda, senyumnya tidak mencapai matanya, hanya melakukan pemeriksaan kesejahteraan, Reynolds, setelah apa yang terjadi pada Reeves. Kupikir kamu mungkin menginginkan keamanan tambahan. Apa yang terjadi pada Reeves? Jack bertanya, mengawasi Briggs dengan hati-hati. Kepala polisi mengatakan dia meninggal. Sekilas sesuatu, kejengkelan, kekhawatiran melintas di wajah Briggs. Situasi yang disayangkan. Tampaknya dia tidak bisa hidup dengan rasa bersalah atas apa yang dia rencanakan untuk gadis kecilmu. Lucu bagaimana para tersangka ini terus mati sebelum mereka dapat bersaksi, kata Jack, membiarkan Briggs tahu bahwa dia tidak mempercayai cerita itu. Pertama penembak Tyler, sekarang Reeves. Fasad kepedulian ramah Briggs mengeras, hati-hati Reynolds. Kesedihan dapat membuat seorang pria melihat konspirasi di mana hanya ada kebetulan. Di mana kamu malam Tyler terbunuh? Jack mengajukan pertanyaan yang telah terbentuk di alam bawah sadarnya sejak reaksi Maverick terhadap Briggs di tempat penampungan. Perubahan itu segera terjadi. Tangan Briggs bergerak ke senjatanya, posturnya berubah dari santai menjadi siap tempur dalam sekejap. Kamu tidak berpikir jernih, Jack. Masukkan anjing itu ke dalam rumah dan mari kita bicarakan ini seperti profesional. Di samping Jack, geraman Maverick semakin dalam, tubuhnya gemetar karena agresi yang nyaris tidak terkendali. Anjing. Itu tidak hanya bereaksi terhadap ancaman yang dirasakan. Ini adalah pengakuan, kebencian, ingatan. Dan tiba-tiba Jack mengerti, kamu ada di sana, katanya, potongan-potongan itu jatuh ke tempatnya. Kamu menyerahkan lokasi Tyler ke operasi Reeves. Itu sebabnya Maverick mengenalimu. Anjing itu tidak stabil, jawab Briggs dengan suara datar, sekarang semua kepura-puraan hilang. Tidak ada yang akan mempercayai seekor hewan daripada seorang petugas yang dihormati. Aku akan percaya, kata Jack. Begitu juga kepala Blackwood setelah dia melihat reaksinya. Itu sebabnya kamu ada di sini, kan? Untuk melenyapkan satu-satunya saksi yang dapat mengidentifikasi kamu, saksi yang tidak dapat bersaksi di pengadilan? Tangan Briggs mencengkeram senjatanya. Aku berharap ini tampak seperti akhir yang tragis bagi K9 yang bermasalah, tetapi kamu telah mempersulit segalanya. Reynolds. Kamu membunuh partnerku, kata Jack, kesedihan dan amarah mengencangkan suaranya. Aku menyerahkan lokasi, Briggs mengoreksi dengan dingin. Anton Reeves menarik pelatuknya. Bisnis adalah bisnis. Kartel membayar lebih baik daripada departemen. Pengakuan itu tergantung di udara gurun di antara mereka. Pada saat kejelasan yang mengerikan itu, Jack tahu tidak akan ada resolusi damai. Briggs datang untuk melenyapkan ujung yang longgar, Maverick pertama, lalu siapapun yang menghubungkannya dengan kematian Tyler.
Semuanya terjadi sekaligus. Briggs menghunus senjatanya dengan kecepatan yang terlatih, Jack meneriakkan peringatan dan mengangkat senjatanya sendiri. Dan Maverick, setia, trauma, Maverick yang pendendam, meluncurkan dirinya dari beranda dalam kabur bulu dan amarah yang terfokus. Suara tembakan menghancurkan senja gurun. Briggs menembakkan 2 tembakan sebelum Maverick meraihnya, menjatuhkannya dengan tackle seluruh tubuh yang membuatnya mendapatkan pujian di lapangan. Jack berlari maju, senjatanya mengarah ke Briggs, yang sekarang dijepit di bawah 36 kg German Shepherd yang menggeram. Suruh dia berhenti, Briggs tersengal, darah menyebar di bahunya tempat salah satu pelurunya sendiri memantul selama perkelahian. Tetapi Maverick tidak menanggapi perintah. Rahangnya berjarak beberapa inci dari tenggorokan Briggs, gigi menyeringai. Geraman yang begitu dalam sehingga tampak datang dari bumi itu sendiri. Di matanya ada sesuatu yang belum pernah dilihat Jack pada seekor hewan sebelumnya, keinginan yang dingin dan jelas untuk membalas dendam. Maverick, tahan, Jack memerintahkan, menggunakan frase pelatihan familiar Tyler. Yang melegakan, anjing itu membeku, mempertahankan posisinya tetapi tidak menyerang. Pelatihan itu berhasil, bahkan melalui trauma dan amarah. Jack dengan cepat mengamankan senjata Briggs dan memborgolnya, membacakan hak-haknya dengan kepuasan yang suram. Baru kemudian dia melihat noda merah yang menyebar di sisi Maverick. Salah satu peluru Briggs telah menemukan sasarannya. Tidak, bisik Jack, berlutut di samping anjing yang telah menyelamatkan putrinya dan sekarang mungkin nyawanya sendiri. Tetap bersamaku, nak. Maverick merengek pelan, mata sengitnya sekarang berkabut karena kesakitan saat dia ambruk ke sisinya. Peluru itu masuk tepat di belakang kaki depannya dan darah berdenyut terus-menerus dari luka. Di kejauhan, sirene meraung, bantuan akhirnya tiba. Tetapi saat Jack menekan kemeja seragamnya ke luka Maverick, berusaha mati-matian untuk menghentikan pendarahan, dia khawatir mereka mungkin terlambat. Jangan lakukan ini, katanya kepada anjing itu dengan sengit. Jangan berani-berani menyerah sekarang. Tyler tidak akan pernah memaafkanku jika aku kehilanganmu juga. Mata Maverick tertuju pada wajah Jack, kecerdasan luar biasa yang sama, sekarang redup karena rasa sakit tetapi masih ada. Ekornya berdebam lemah di tanah. Bukan menyerah, tetapi pengakuan. Saat kegelapan benar-benar menyelimuti gurun, Jack mengangkat anjing yang berdarah itu ke dalam pelukannya dan berlari menuju sirene yang mendekat, berdoa agar dia tidak akan kehilangan partner lain. Rumah sakit hewan Desert Springs tidak dilengkapi untuk operasi trauma darurat, tetapi Dr. Sarah Keller telah menghabiskan 3 tahun di klinik darurat San Diego sebelum pindah ke kota kecil itu untuk kehidupan yang lebih tenang. Malam ini, pengalaman itu adalah satu-satunya harapan Maverick. GSW ke rongga dada kanan, dia mengumumkan kepada timnya yang berkumpul dengan tergesa-gesa saat Jack membawa German Shepherd yang berdarah itu melewati pintu. Kemungkinan keterlibatan paru-paru. Aku butuh akses 4, pengetikan darah, dan ruang operasi disiapkan sekarang. Ruang tunggu berubah menjadi kekacauan terkendali. Teknisi bergegas untuk mengikuti perintah Dr. Keller, sementara Jack berdiri tak berdaya di dekat meja pemeriksaan, seragamnya basah oleh darah Maverick. Kepala Blackwood tiba beberapa saat setelah Jack, memimpin tim pendukung yang membawa Briggs yang diborgol ketahanan. Reynolds, kamu harus membiarkan mereka bekerja, kata Blackwood lembut, meletakkan tangan di bahu Jack. Ayo, mari kita bersihkan dirimu. Aku tidak bisa meninggalkannya, Jack bersikeras, suaranya kasar, tidak lagi. Dr. Keller mendongak dari memasukkan kateter 4 ke kaki depan Maverick. Petugas Reynolds, aku mengerti, tetapi saat ini hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah memberi kami ruang untuk bekerja. Aku berjanji kami akan melakukan segala yang mungkin. Jam berikutnya berlalu dengan lambat yang menyiksa. Jack mondar-mandir di ruang tunggu kecil, sesekali berhenti untuk menatap melalui jendela ke ruang operasi tempat Dr. Keller dan timnya mengerjakan Maverick. Darlene duduk di dekatnya, tangannya yang keriput terkatup begitu erat sehingga buku-buku jarinya memutih. Orang tua Tyler telah membawa Lily ke kantor polisi di mana dia akan aman di bawah pengawasan petugas. Jack percaya, dia tidak boleh mati, kata Jack, memecah keheningan yang lama. Tidak setelah semua yang dia selamatkan. Darlene mendongak, mata birunya tajam, meskipun sudah larut malam. Anjing itu tidak selamat dari 8 bulan neraka hanya untuk menyerah sekarang. Dia punya kekerapan Tyler di dalam dirinya. Kenangan rekannya membawa gelombang kesedihan dan amarah baru. Briggs ada di sana malam itu. Dia mengakuinya. Dia menjual Tyler ke kartel.
Aku curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan penangkapan itu, kata Jack. Tyler terlalu baik, terlalu berhati-hati untuk berjalan ke penyergapan seperti itu. Maverick tahu, Jack melanjutkan, kesadaran masih segar, sejak dia melihat Briggs di tempat penampungan, dia tahu siapa yang telah mengkhianati mereka. Itu sebabnya Briggs sangat mendorong eutanasia, untuk melenyapkan satu-satunya saksi yang dapat mengidentifikasi dia. Darlene mengangguk muram. Anjing tidak lupa, terutama anjing seperti Maverick. Pintu ruang operasi terbuka dan Dr. Keller muncul, seragamnya berlumuran darah. Jack dan Darlene segera bangkit, wajah mereka tegang karena pertanyaan. Dia hidup, kata dokter hewan itu, melepas topi operasinya. Peluru itu meleset dari jantungnya tetapi merusak paru-paru kanannya dan menyebabkan kehilangan darah yang signifikan. Kami telah memperbaiki apa yang kami bisa, tetapi 24 jam berikutnya akan sangat penting. Oh, bisakah aku melihatnya? Jack bertanya. Dokter Keller ragu-ragu. Dia masih di bawah pengaruh anestesi dan akan dibius berat ketika dia bangun, tetapi ya, kamu bisa duduk bersamanya di ruang pemulihan. Area pemulihan remang-remang dan tenang, kecuali suara bip peralatan pemantau yang stabil. Maverick berbaring di meja empuk, masker oksigen di atas moncongnya, saluran 4 mengalir ke kedua kaki depannya. Tubuhnya yang biasanya waspada tidak wajar, naik turun dadanya dangkal dan berat. Jack menarik kursi di samping meja dan dengan lembut meletakkan tangannya di kepala Maverick, berhati-hati untuk menghindari kabel pemantau. Di lingkungan klinis yang steril, anjing itu tampak lebih kecil. Entah bagaimana lebih rentan. Aku di sini, nak, bisik Jack. Aku tidak pergi kali ini. Saat malam semakin larut, Jack tetap berada di sisi Maverick, sesekali berbicara dengan lembut tentang Tyler, tentang Lily, tentang masa depan. Kata-kata itu tidak ditujukan untuk anjing yang tidak sadar, tetapi untuk dirinya sendiri, sebuah garis hidup harapan dalam ketidakpastian steril rumah sakit hewan. Sekitar pukul 3 pagi, tanda-tanda vital Maverick tiba-tiba menurun drastis. Peralatan pemantau menjerit memberikan alarm saat kadar oksigennya turun dan detak jantungnya menjadi tidak menentu. Dr. Keller dan timnya bergegas masuk, mendorong Jack ke samping saat mereka berjuang untuk menstabilkan pasien mereka. Dia pendarahan lagi, Dr. Keller mengumumkan dengan tegang. Kita perlu masuk kembali. Jack mendapati dirinya berada di ruang tunggu sekali lagi, kali ini dengan tangan Darlene yang kokoh di bahunya. Iman, nak, kata wanita yang lebih tua itu, itulah yang kita punya saat ini. Di ruang tunggu yang kosong, dengan hanya dengungan mesin penjual otomatis yang memecah keheningan, Jack merasakan beban masa lalu menekan. Pikirannya melayang kembali ke terakhir kalinya dia melihat Tyler hidup, tertawa di ruang ganti departemen, bersemangat tentang intel yang dia terima tentang pengiriman narkoba besar, intel yang datang dari Briggs yang dengan hati-hati dibuat untuk menjebaknya. Seharusnya aku ada di sana, bisik Jack. Dan kemudian Lily akan tanpa kedua orang tuanya. Darlene membalas, segalanya terjadi karena suatu alasan, bahkan hal-hal yang mengerikan. Tyler akan mengerti itu. Apakah dia? Jack bertanya dengan getir. Partnernya mengkhianatinya dan sahabatnya meninggalkan anjingnya. Loyalitas macam apa yang kami tunjukkan padanya? Ekspresi Darlene melembut. Kamu ingin berbicara tentang loyalitas? Anjing di sana melacakmu setelah 8 bulan neraka, menemukan putrimu di kota yang berpenduduk ribuan orang, melindunginya seperti miliknya sendiri. Itulah loyalitas yang melampaui kematian, melampaui akal. Itulah loyalitas yang diinspirasi Tyler. Kata-katanya tergantung di udara di antara mereka, kebenaran yang terlalu kuat untuk disangkal. Jack menutup matanya, kelelahan dan emosi akhirnya membanjirinya. Ketika dia membukanya lagi, cahaya pagi yang redup menyaring tirai ruang tunggu. Dia tertidur di kursi plastik yang tidak nyaman dan seseorang telah menyelimutinya dengan selimut. Dr. Keller berdiri di dekatnya, wajahnya ditarik karena kelelahan tetapi memiliki senyum hati-hati. Dia berhasil melewati malam itu, katanya. Kami harus masuk kembali untuk memperbaiki pendarahan, tetapi dia stabil. Tanda-tanda vitalnya lebih kuat dari yang aku harapkan, mengingat trauma itu. Kelegaan membasahi Jack seperti kekuatan fisik. Bisakah aku melihatnya? Maverick terjaga kali ini, meskipun dibius berat. Matanya yang berkabut karena rasa sakit dan obat-obatan masih berhasil melacak Jack saat dia memasuki ruang pemulihan. Masker oksigen telah diganti dengan kanula hidung dan beberapa peralatan pemantau telah dilepas. Semua tanda positif. Hei, partner, kata Jack lembut, duduk di samping meja.
Kamu membuat kami sangat takut. Ekor Maverick berdebam lemah di meja sekali, 2 kali, sebelum dia tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Bahkan isyarat kecil itu terasa seperti keajaiban. Dr. Keller memeriksa monitor dan menyesuaikan salah satu tetesan 4. Bicaralah padanya, dia mendorong Jack. Dia tahu kamu ada di sini. Itu membantu. Ditinggal sendirian bersama Maverick, Jack merasa kata-kata datang lebih mudah. Dia bercerita kepada anjing itu tentang pengakuan Briggs, tentang bagaimana mereka akan memastikan Tyler menerima keadilan. Dia berbicara tentang Lily yang meminta untuk berkunjung, tentang bagaimana keluarga Whitman ingin menjadi bagian dari kehidupan Maverick. Yang terpenting, dia meminta maaf karena tidak ada di sana setelah Tyler meninggal, karena membiarkan Maverick pergi ke orang asing, karena mengecewakan mereka berdua. Sepanjang percakapan satu sisi itu, mata Maverick tetap tertuju pada wajah Jack, menunjukkan pemahaman yang melampaui pemahaman manusia. Ketika Jack akhirnya terdiam, anjing itu bergeser sedikit, menekan moncongnya ke tangan Jack dalam isyarat pengampunan yang tak salah lagi. Di luar, di ruang tunggu, kepala Blackwall telah tiba dengan kopi segar dan berita. Briggs berbicara, katanya kepada Darlene. Mencoba membuat kesepakatan. Dia melibatkan 3 petugas lain dan seorang supervisor operator dalam skema daftar gaji kartel. Seberapa dalam itu? Tanya Darlene. Cukup dalam sehingga FBI terlibat sekarang, jawab Blackwood dengan muram. Tyler menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang kita sadari. Catatan kasusnya, yang menghilang secara misterius setelah kematiannya, tiba-tiba ditemukan di unit penyimpanan Briggs. Dan Marcus Reeves, apakah itu benar-benar bunuh diri? Ekspresi Blackwood menjadi gelap. Forensik awal menunjukkan sebaliknya. Briggs memiliki akses ke sel tahanan selama perubahan shift. Kami memperlakukannya sebagai pembunuhan. Kepala polisi melirik ke arah ruang pemulihan tempat Jack duduk bersama Maverick. Bagaimana keadaannya dengan anjing itu? Maksudku, berjuang? Darlene berkata dengan sederhana, sama seperti yang telah dia lakukan selama 8 bulan. Pada sore hari, berita tentang kondisi Maverick telah menyebar ke seluruh Desert Springs. Klinik hewan kecil itu segera dikelilingi oleh orang-orang yang mendoakan kesembuhan, petugas berseragam, anggota masyarakat yang telah menghadiri pertemuan dewan, anak-anak setempat yang telah membuat kartu ucapan lekas sembuh untuk anjing pahlawan itu. Kru berita lokal tiba untuk meliput cerita tersebut, menyiarkan pembaruan tentang petugas K9 yang membantu mengungkap korupsi departemen. Jack muncul sebentar untuk berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan mereka. Tidak nyaman dengan perhatian tetapi berterima kasih atas curahan perhatian. Kepala Blackwall telah memberinya cuti administratif, menyadari bahwa Jack tidak akan meninggalkan sisi Maverick dalam waktu dekat. Saat senja tiba, Dr. Keller memberikan berita yang dengan hati-hati optimis. Hasil tes darah terakhirnya menunjukkan peningkatan. Jika dia terus seperti ini semalaman, aku akan mengatakan prognosisnya bagus. Tidak luar biasa, dia masih kritis, tetapi bagus. Dia akan berhasil, kata Jack dengan keyakinan yang tenang. Dia memiliki terlalu banyak yang tersisa untuk dilakukan. Malam itu, dengan Maverick beristirahat lebih nyaman di bawah pengurangan obat penenang, Jack menerima pengunjung tak terduga. Seorang petugas muda tiba dengan tas bukti yang disegel berisi surat. Ini ditemukan di antara barang-barang pribadi Tyler. Dalam bukti, petugas itu menjelaskan, kepala polisi berpikir kamu harus melihatnya segera. Sendirian di ruang pemulihan dengan Maverick tidur di dekatnya, Jack dengan hati-hati membuka surat itu. Tulisan tangan familiar Tyler memenuhi halaman, tertanggal hanya 2 minggu sebelum kematiannya. Jack, jika kamu membaca ini, ada sesuatu yang salah. Kuharap aku hanya paranoid, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak beres dengan kasus ini. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak kebocoran. Aku sudah mulai menyimpan catatan terpisah, yang telah kusembunyikan di tempat biasa kita, tentang Maverick. Jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin kamu membawanya. Aku tahu keadaan sulit dengan penyakit Amanda, tetapi anjing itu mempercayaimu lebih dari siapapun kecuali aku. Kamu adalah satu-satunya yang akan mengerti apa yang dia butuhkan. Kamu adalah partner terbaik yang pernah kumiliki, saudara. Jaga punggungmu, Tyler. Air mata mengaburkan penglihatan Jack saat dia membaca surat itu untuk kedua kalinya, lalu ketiga kalinya. Tyler ingin dia mengambil Maverick selama ini, telah mempercayakannya dengan perawatan partnernya. Maaf butuh waktu lama, bisik Jack baik ke surat maupun ke anjing yang sedang tidur. Tapi kita akan memperbaikinya. 6 bulan berlalu, seperti musim gurun,
Setiap hari membawa perubahan halus yang terakumulasi menjadi transformasi. Musim semi telah memberi jalan ke musim panas, dan musim panas sekarang menghasilkan kehangatan musim gugur yang lebih lembut. Di pusat Taman Peringatan Desert Springs, kerumunan kecil berkumpul di sekitar patung perunggu yang baru dipasang. Seorang German Shepherd berdiri siaga di samping seorang petugas polisi. Jack Reynolds berdiri di podium, sinar matahari berkilauan dari lencana detektif yang sekarang disematkan di dadanya. Di sampingnya duduk Maverick, bulunya berkilau dan penuh. Satu-satunya bukti dari cedera yang hampir fatal adalah sedikit kekakuan saat cuaca berubah. Di sisi lain Jack berdiri Lily, sekarang berusia 6 tahun dan dengan bangga mengenakan kaos Departemen Kepolisian miniatur. Hari ini, kita tidak hanya menghormati kenangan akan petugas Tyler Whitman, Jack memulai, suaranya memenuhi kerumunan yang penuh perhatian, tetapi juga warisan pelayanan dan pengorbanan yang telah ia inspirasi. Monumen ini berdiri sebagai pengingat bahwa kepahlawanan datang dalam berbagai bentuk, terkadang dengan 2 kaki, terkadang dengan 4 kaki. Penonton yang hadir sebagian besar adalah penduduk Desert Springs. Kepala Blackwood dan petugas lainnya berdiri dalam seragam resmi, barisan mereka menipis tetapi diperkuat setelah investigasi korupsi menyingkirkan mereka yang berada dalam jaringan BRICS. Keluarga Whitman duduk di barisan depan, lengan Edwin melindungi bahu Martha, dan Darlene Foster, tampak tidak nyaman mengenakan gaun alih-alih celana jeansnya yang biasa, menempati tempat kehormatan di dekat patung. Investigasi Tyler terus berlanjut. Melalui keberanian mitra K9-nya, Maverick mengungkap korupsi yang jauh melampaui departemen kecil kita. Jack melanjutkan, kasus federal yang dihasilkan telah membongkar operasi kartel yang mencakup 3 negara bagian dan membawa keadilan bagi keluarga yang terkena dampak perdagangan narkoba yang Tyler perangi dengan sangat keras. Maverick duduk diam sempurna sepanjang upacara. Posturnya yang disiplin hanya sesekali dipecah oleh pandangan sekilas ke arah Lily, seolah memeriksa apakah anak asuhnya yang termuda tetap aman. Ikatan antara anak dan anjing itu semakin dalam selama berbulan-bulan pemulihan, dengan Lily membacakan buku cerita kepada Maverick selama masa pemulihannya dan anjing itu tidur dengan setia di luar pintu kamarnya setiap malam. Setelah upacara, saat kerumunan berbaur dan memeriksa patung itu, Darlene mendekati Jack dengan ekspresi sedikit malu. Mirip juga dengan anjingnya, komentarnya dengan kasar. Tapi hidung Tyler agak meleset. Jack tersenyum, mengenali ketidaknyamanannya dengan sifat emosional hari itu. Pemahatnya bekerja dari foto. Melakukan yang terbaik. Darlene mengangguk, lalu meraih ke dalam tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Menemukan ini saat membersihkan beberapa peralatan pelatihan lama. Kupikir kau mungkin menginginkannya. Di dalam kotak itu terdapat kerah kulit yang lapuk, plat namanya masih terbaca, Maverick DSP-9. Jack menjalankan jarinya di atas kulit yang usang, mengenalinya sebagai kerah dari hari-hari pelatihan awal Maverick. Tyler menyimpannya ketika Maverick lulus ke kerah taktis, Darlene menjelaskan. Si bodoh sentimental menyimpan semua yang berkaitan dengan pelatihan anjing itu. Terima kasih, kata Jack dengan tulus, mengetahui betapa berartinya kenang-kenangan kecil itu bagi dirinya dan bagi Darlene sendiri. Tatapan wanita yang lebih tua itu beralih ke tempat Maverick sekarang berbaring di rumput, menoleransi upaya Lily untuk membuat rangkaian bunga aster untuk lehernya. Dia sudah jauh berkembang, amatinya. Kalian berdua juga sudah. Memang. Pemulihan Maverick sangat luar biasa. Secara fisik dan emosional. Minggu-minggu pertama setelah penembakan sangat genting dengan kemunduran yang membuat Dr. Claire khawatir tentang kerusakan paru-paru permanen, tetapi tekad anjing itu cocok dengan kehadiran Jack yang tak tergoyahkan. Hari demi hari, Maverick tumbuh lebih kuat, pertama berhasil berdiri, kemudian berjalan jarak pendek, dan akhirnya mulai latihan rehabilitasi yang dirancang Darlene khusus untuk pemulihannya. Saat Maverick sembuh, begitu pula Jack. Rasa bersalah dan kesedihan yang ia pikul sejak kematian Tyler berangsur-angsur berkurang saat ia memenuhi permintaan terakhir rekannya, merawat Maverick dan melanjutkan penyelidikannya. Dengan gembala Jerman di sampingnya, Jack telah kembali bertugas aktif, akhirnya menerima promosi menjadi detektif di departemen yang diorganisasi ulang. Dia secara resmi pensiun sekarang, Jack memberitahu Darlene, kepala ingin mengembalikannya untuk tugas ringan, tetapi dokter hewan berpikir stres tidak baik untuk pemulihannya. Itu hal terbaik untuknya. Darlene setuju, meskipun, antara kau dan aku, anjing itu tidak akan pernah berhenti menjadi polisi. Itu ada dalam darahnya. Dia benar, tentu saja. Meskipun Maverick tidak lagi mengenakan rompi polisi atau mengejar tersangka, kewaspadaannya tetap konstan. Dia memeriksa setiap pengunjung ke rumah mereka, memantau perimeter halaman mereka dan melakukan pemeriksaan keamanan rutin di kamar Lily pada malam hari. Kebiasaan lama yang ditempa melalui bertahun-tahun pelayanan tidak begitu saja menghilang.
Kebiasaan itu menemukan tujuan baru ketika Jack mendaftarkan Maverick dalam program anjing terapi. Setelah mendapat izin dari dokter hewannya, Maverick mulai mengunjungi sekolah bersama Jack, berpartisipasi dalam program pendidikan tentang pekerjaan polisi dan keselamatan masyarakat. Anak-anak yang mungkin takut pada petugas polisi dengan mudah terhubung dengan gembala Jerman yang bermartabat, menciptakan jembatan antara departemen dan masyarakat. Yang paling bermakna adalah kunjungan bulanan mereka ke pusat rehabilitasi veteran di mana, terinspirasi oleh pemulihan Maverick sendiri, Darlene telah memulai program yang memasangkan anjing layanan pensiun dengan veteran yang berjuang dengan PTSD. Pemandangan mantan petugas K9 yang menanggung lukanya sendiri, namun melayani dengan dedikasi yang tak tergoyahkan, sangat beresonansi dengan pria dan wanita yang berjuang dalam pertempuran serupa. Saat perkumpulan peringatan bubar, Jack, Lily dan Maverick pulang, sebuah rumah sederhana dengan halaman berpagar besar tempat seekor gembala Jerman dapat berlari dengan bebas. Dinding rumah sekarang menampilkan foto-foto masa lalu dan sekarang Tyler dan Maverick dalam seragam polisi mereka, Amanda menggendong bayi Lily dan gambar-gambar baru keluarga mereka yang dikonfigurasi ulang menikmati pendakian, ulang tahun, dan malam yang tenang bersama. Malam itu, setelah Lily dimasukkan ke tempat tidur dengan cerita tentang anjing polisi pemberani yang menyelamatkan hari itu, Jack duduk di beranda belakang menyaksikan bintang-bintang gurun muncul. Maverick berbaring di sampingnya, waspada meskipun larut malam, kepalanya sesekali menoleh mendengar suara-suara yang jauh. Hanya dia yang bisa mendengar. Kau melakukannya dengan baik hari ini, sobat, kata Jack kepadanya, menggaruk di belakang telinga anjing itu di tempat yang dia sukai. Tyler akan bangga. Ekor Maverick berdebam di beranda kayu, matanya yang cerdas terpaku pada wajah Jack dengan pengertian yang selalu membuatnya luar biasa. Di mata itu, Jack masih bisa melihat gema dari anak anjing liar yang menggigil meringkuk di pagar pembatas di tengah hujan, jiwa yang hilang yang entah bagaimana menemukan jalan kembali ke tempat ia seharusnya berada. Suara dari kamar Lily membuat pria dan anjing itu waspada. Maverick langsung berdiri, telinganya ke depan, tetapi Jack mengenali suara itu. Hanya Lily yang berbicara dalam tidurnya, kebiasaan sejak kecil. Dengan isyarat tangan, dia menunjukkan itu adalah alarm palsu dan Maverick, santai meskipun dia masih bergerak untuk memposisikan dirinya di lorong di luar. Pintunya. Kemudian, melakukan putaran terakhirnya sebelum tidur, Jack menemukan Maverick berbaring di atas karpet di samping tempat tidur Lily, kepalanya bertumpu pada cakarnya, tetapi matanya waspada. Dalam lampu malam yang redup, tatapan anjing itu bertemu dengan tatapan Jack dalam komunikasi diam. Aku berjaga, dia aman. Saat Jack menutup pintu kamarnya sendiri, dia memikirkan jalan aneh dan berliku yang telah membawa mereka semua bersama, tragedi yang telah merenggut Tyler dan Amanda, berbulan-bulan perpisahan dan penderitaan, momen krisis di taman bermain yang telah menyatukan mereka kembali. Melalui semua itu mengalir benang sesuatu di luar kebetulan. Sesuatu yang disebut Ibu Tyler sebagai waktu Tuhan dan Darlene hanya menyebutnya sebagai cara sesuatu seharusnya terjadi. Apapun nama yang dibawanya, Jack bersyukur. Putrinya tidur nyenyak di bawah pengawasan seorang pahlawan. Warisan rekannya terus hidup di Departemen Kepolisian yang direformasi dan peringatan yang akan mendidik generasi mendatang. Dan dia sendiri telah menemukan penyembuhan dalam memenuhi janji kepada seorang saudara yang gugur. Di luar gurun, angin berbisik melalui pohon-pohon meskuite, membawa pergi gema terakhir dari rasa sakit dan kehilangan lama. Di dalam sebuah keluarga yang ditempa dalam kesulitan beristirahat dengan aman dalam pengetahuan bahwa terkadang kesempatan kedua datang dalam bentuk yang tak terduga, bahkan sebagai anak anjing liar yang menggigil di samping jalan raya yang diguyur hujan. Terkadang kesetiaan yang paling mendalam datang dari mereka yang paling tidak kita duga. Perjalanan Maverick mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap kita, ketika kita merasa ditinggalkan, disalahpahami atau dilupakan, tetap ada semangat yang tak terpatahkan di dalam diri kita, seperti gembala setia ini. Banyak dari kita telah melewati badai yang tampaknya mustahil untuk diselamatkan, kehilangan orang yang dicintai, pengkhianatan oleh orang yang kita percayai atau senja yang menyakitkan dari karir yang pernah mendefinisikan kita. Namun ada martabat dalam terus maju dalam menemukan tujuan baru ketika jalan lama tertutup. Ingat bagaimana Maverick mengenali apa yang benar-benar penting, melindungi orang yang tidak bersalah, menghormati hubungan yang hilang, menciptakan keluarga di mana tidak ada sebelumnya. Kisahnya berbicara kepada kita semua yang harus menemukan kembali diri kita sendiri setelah kehilangan, yang merasakan sakitnya diabaikan sampai seseorang akhirnya melihat nilai sejati kita. Dalam hidupmu sendiri, mungkin kau pernah menjadi Maverick dan sayang, jiwa yang terluka yang membutuhkan pengakuan dan pengamat bijaksana yang menghargai pengalaman di atas penampilan. Tindakan kedua yang paling indah seringkali dimulai ketika seseorang benar-benar melihat kita, ketika bekas luka kita menjadi lencana kehormatan daripada tanda malu. Tidak peduli usia atau keadaanmu, kontribusimu yang paling berarti mungkin masih ada di depan.